Sini kumpul brolo, dan gue bakal nyaksiin momen paling gila di final turnamen Epoch. Sang dewa perang abadi Lin Jie ngelawan jenius pedang Bailey Changcheng. Pertarungan puncak dua legenda yang belum pernah kalah. Hostnya sampai mikir, apa kekuatan gila dan kontrol sempurna Lin Jie ini beneran dari player biasa? Cowok berbaju zirah merah langsung menerjang musuh berambut pirangnya. Hostnya teriak saking overpowernya dia sampai bisa nembus langit. Yap, cowok ini adalah Lin Jie, sang kaisar perang abadi. Kelasnya berserker dan dia itu warrior nomor 1 di Epoch. Kontrolnya tanpa celah sedikit pun. Tiap serangannya nyincar titik vital. Dia gerak beringas banget layaknya Asura dari neraka. Sistem ngumumin kalau pertahanan musuhnya hancur. Yang lagi diserang ini Bailey Changcheng Sword, Saint level 85. Dia ini ranking 1 di leaderboard kelas Swordsman. Host bilang Jie sekarang di atas angin dan Changcheng sama sekali nggak bisa balas dendam. Darah Changcheng udah sekarat banget sekarang. Hostnya makin bikin penonton heboh bilang kalau juara dari turnamen paling bergengsi ini bakal segera lahir. Jie berdiri di depan Changcheng. Dia senyum bilang kalau kali ini dia yang menang dan malah mulurin tangan buat bantuin bangun. Changcheng sadar dia kalah, tapi egonya nolak keras. Dia maksa ngeluarin kekuatan. Energi ngumpul di satu titik terus meledak keluar. Changcheng bilang kalau dia jadi lebih kuat, semua kerja keras Jie nggak bakal ada artinya. Perhatiin baik-baik bro, Changcheng ngaktifin sistem cheat yang bikin Jie auto kicep. Dia bayar 500.000 yen demi dapat kecepatan super. Jie yang masih shock baru sadar itu alat cheat. Jie nahan serangan pertama, tapi yang kedua langsung kena telak. Changcheng ngejek Jie terlalu polos karena mikir kerja keras bisa ngubah takdir. Jie langsung merinding pas sadar Changcheng gerak terlalu cepat sampai susah banget dilacak. Dalam sekejap, musuhnya udah ada di belakang Jie. Dia habisin 900.000 yen buat teleportasi. Terus dia pakai skill bunuh instan seharga 1.200.000 yen. Pedang itu langsung nembus punggung Jie. Sistem ngumumin kalau dia udah mati, dibunuh sama Changcheng. Akun yang kalah bakal dihapus permanen, dan semua jerih payahnya bakal diserahin ke si pemenang. Jie nggak pernah nyangka bakal kalah konyol begini. Dia nanya kenapa temannya itu nekat berkhianat. Dia nuntut jawaban kenapa cowok itu milih nge-cheat cuma demi menang. Hal itu benar-benar ngehancurin janji mereka dulu. Changcheng minta maaf. Dia bilang, semoga mereka bisa jadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Sistem ngasih tahu Jie kalau dia kehilangan status playernya. Lalu, sistemnya langsung mulai proses restart. Jie kalah dan dia beneran nggak bisa terima ini. Dari lahir, dia selalu terjebak di posisi paling bawah dalam hidupnya. Dia nggak punya backingan miskin dan nggak punya kuasa. Tapi dia yakin selama dia kerja keras dan nekat, dia bisa ngubah semuanya. Pakai tangannya sendiri, dia merangkak naik sampai ke puncak leaderboard. Padahal dia tinggal selangkah lagi menuju puncak. Cuma satu langkah doang dari tahta juara. Dia mempertaruhkan nyawa buat ini. Tapi pada akhirnya, dia malah hancur berantakan. Dia mikir kalau dia bisa mulai dari awal lagi, dia bakal naik ke puncak bagaimanapun caranya. Sistem pun ngasih notifikasi kalau semua kualifikasi gamenya udah resmi dicabut. Coba tebak. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia kebangun sambil ngos-ngosan. Syok berat dan bingung lagi ada di mana. Tempat itu kelihatan mirip banget sama kamarnya. Dia tiduran di lantai. Cewek rambut merah masuk dan nanya apa dia lagi cosplay jadi mayat. Jie langsung kenal. Itu adiknya. 3 tahun lalu adiknya ini jatuh koma gara-gara kecelakaan mobil parah. Kalau aja nggak ditahan pakai mesin rumah sakit di ruang IC, nyawanya pasti udah melayang. Makanya dia pakai semua uang hadiah dari game buat bayar biaya perawatannya. Jadi sekarang pas lihat adiknya berdiri sehat di depan mata, dia bener-bener nggak paham. Dia nanya, kok adiknya bisa sehat padahal harusnya masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Adiknya malah narik Ji. Terus teriak ke ibu mereka kalau kakaknya udah gila gara-gara begadang. Adiknya bilang, Jie sendiri yang jongkok depan TV nungguin perilisan gamenya di tengah malam. Dengar itu dia buru-buru nanya, sekarang tahun, bulan, dan tanggal berapa? Adiknya jawab, ini hari perilisan open beta game Epoch, 22 Juni 5 tahun lalu. Saat itulah otaknya baru ngeh, ini bukan mimpi bro, dia beneran hidup kembali ke masa lalu. Waktu Changcheng berkhianat, dia ngerasa putus asa banget. Dia nggak nyangka takdir ngasih dia kesempatan kedua.
Hidup dan gamenya beneran keriset. Dan asal lo tahu aja, kali ini dia sumpah bakal berkuasa di puncak epoch. Pakai duit tabungan hasil kerja sampingan selama 3 tahun, ditambah pinjaman 100.000 dari rentenir yang lumayan gila. Sini ngumpul, kita bakal lihat dia beli helm gaming buat ngulang semuanya di VR MMORPG bernama Epoch. Seiring berjalannya waktu, game ini berkembang bareng para pemainnya. Asli, hype-nya pecah banget di mana-mana. Dunianya luas dan penuh misteri, bikin orang kecanduan sama virtual reality kualitas dewa ini. Nah, di dunia itu, dia dulu dikenal sebagai sang dewa perang abadi. Cuma modal skill murni dan kerja keras, dia berhasil muncak pakai perlengkapan dasar sama kemampuan yang biasa banget. Semua pemain muji mekanik permainannya, dan dia jadi salah satu nama paling dihormati di kalangan pemain biasa. Selangkah lagi, dia bakal jadi yang terkuat. Tapi sayangnya, sahabat baiknya sendiri, Chang Cheng, malah kemakan godaan kekuasaan yang buta. Sahabatnya berubah jadi musuh dan ngehianatin. Dia ngejegal langkahnya buat dapetin gelar akhir itu. Bikin Jie mikir keras, kapan pengkhianatan ini mulai dan apa alasannya. Tapi dia sadar mikirin itu sekarang udah nggak ada gunanya. Yang paling penting adalah kesempatan emas di depan matanya. Dan kali ini dia nggak bakal ninggalin penyesalan sedikit pun. Dia langsung masang helm VR dan masuk ke gamenya. Sistem nyuruh dia milih kelas karakter biar bisa gabung sama pemain dari seluruh dunia buat mulai menjelajahi dunia luas yang masih misterius ini dari titik nol. Tiap pemain masuk ke game tanpa modal pengetahuan apa-apa, terpaksa harus ngulik semuanya sendirian dari awal. Tapi dia beda cuy. Dia itu pemain veteran yang datang dari 5 tahun di masa depan. Perhatiin baik-baik ngap, dia hafal dunia ini melebihi siapapun. Dan dia bakal pakai keunggulan itu buat gerak lebih cepat, makin kuat, dan ninggalin yang lain. Sekarang setelah dia terlahir kembali, tekadnya bener-bener makin kuat tak tergoyahkan. Kali ini dia bakal nyasain apa yang udah dia mulai. Dia siap muncak sampai ke puncak tertinggi Epoch dan jadi yang terkuat mutlak. Dia langsung deklarasiin kalau sang raja mekanik udah kembali ke alun-alun desa pemula dengan bangga. Orang-orang langsung pada julid pas lihat ada seorang warrior lewat. Mereka nggak habis pikir. Masih ada aja orang yang mainin kelas kasta paling bawah di hierarki itu. Saking ampasnya, ada yang nyeletuk, anjing aja bakal geleng-geleng kepala lihat pilihan dia. Orang lain ikut nyinyir, bilang senjatanya aja buluk banget dan gak layak pakai. Tapi gayanya jalan, udah sombong minta ampun. Mereka mikir dia gak punya apa-apa buat dipamerin pas lagi bokek. Mereka ngomongin Lin Jie, seorang manusia warrior level 1. Gak punya gelar. Cuma punya 125 darah 0 mana dan 0 dari 100 kemarahan. Serangannya 1-4 tanpa senjata. Pertahanan dasarnya 1, kekuatannya cuma ada di angka 5. Staminanya 5, kelincahan 3, kecerdasan 1, semangat tempur 1, dan tekadnya juga cuma mentok di 3. Tekad ini bakal keisi pas ngasih damage ke musuh dan emang wajib dipakai buat ngeluarin skill. Kalian mikir dia bakal baper kan? Salah emce, kita bodo amat, karena dia tahu celah yang cuma dia doang yang bisa manfaatin. 2 tahun yang lalu, di bawah langit malam bareng Chang Cheng. Dia bilang, seburuk apapun kondisinya, kalaupun harus mulang dari awal, dia bakal tetap milih jadi seorang warrior sejati. Chang Cheng ngejawab kalau warrior itu kelas ampas yang cuma dipakai pemain rendahan karena nggak sanggup beli perlengkapan mahal dan nggak bisa pakai sihir keren. Mereka cuma bisa ngandelin daya tahan alami buat maju ke garis depan dan nerima semua damage kayak samsak. Intinya, warrior itu cuma pakan meriam. Dia nyaranin kalau Jie mau ngerasain gameplay terkuat di game ini, mending milih kelas swordsman aja, kayak dia yang OP, elegan, dan mematikan. Tapi Jie tetap keras kepala, percaya kalau jalan menuju kekuatan sejati cuma milik warrior. Daya tahannya di situasi apapun tuh gila banget. Dan makin kuat, musuhnya dia juga makin sangar. Cuma lewat pertarungan berdarah di setiap krisis, orang bisa pantas jadi dewa perang, abadi sang tier 0 di patch game ini. Waktu itu, dia udah nyentuh level 80. Seorang warrior berserker dengan gelar maut dewa perang abadi. Dia bilang, cuma pemain yang udah ngelewatin ribuan pertempuran tanpa pernah mati sekalipun,
yang bisa dapat gelar Dewa Perang Abadi. Chang Cheng nanya, apa dia yakin gelar keren kayak gitu bakal terus ada setelah hari itu berlalu? Pertanyaan itu bikin dia ngajuin sebuah taruhan gila. Chang Cheng penasaran dan nanya apa yang mau ditaruhin. J bilang taruhannya adalah meskipun dia harus kembali ngulang, dia bakal tetap jadi sang Dewa Perang Abadi. Balik ke masa sekarang, dia mikir, gimana keuntungan alami seorang warrior itu ada di darahnya yang super tebal. Biarpun kere, dia nggak bakal mati konyol kena one hit sama bos besar. Ditambah lagi, habis nyelesain quest, dia bisa naik tingkat ke kelas yang lebih tinggi di silsilah warrior. Dan itu jalur yang sama kayak yang dia pilih sebelumnya. Berserker kelas brutal yang ngubah darah jadi kekuatan tempur murni. Tebak deh, pemain Sultan Pay to Win cuma mikirin damage terbesar atau kelas yang paling keren. Mage, pendekar pedang, hunter, dan assassin selalu punya pengikut yang masif. Sini, kumpul bareng gue, kita lihat kenapa hampir 9 dari 10 party isinya cuma kelas tukang gebuk doang. Padahal status monster di awal game itu nggak ngotak. Boro-boro bisa diem buat ngasih damage, bertahan hidup aja pasti kelabakan banget ya mereka. Nah kalau kelas warrior, beda lagi. Mereka punya keunggulan mutlak buat bertahan hidup dari awal. Soal kelemahan santai aja, dia bisa nutupin semuanya pakai wawasannya yang super dewa tentang game ini. Tiba-tiba, sistem ngasih notif quest baru nih. Dia disuruh cepet-cepet lapor ke desa Meltown. Waktu tersisa tinggal 4 menit 59 detik. Ji langsung nyamperin kakek tua berjanggut panjang. Kakek itu ternyata pemandu pemula. Dia beneran gak nyangka bakal ketemu kakek ini lagi. Jadi ngerasa agak nostalgia gitu. Tiba-tiba ada yang ngomel gara-gara kesenggol warrior ampas. Pelakunya, pemain paladin level 2 bernama Balai. Dia nyuruh GI bayar 1 koin tembaga kalau mau lewat. Kelas paladin emang jadi favorit banget buat para pemain pay to win di awal. Kelas paket lengkap yang punya damage gede, bisa healing, dan jago urusan crowd control. Balai senyum ngeledek dan bilang, kalau nggak mau bayar, dia nggak bakal bisa lewat sini. Perhatiin baik-baik ya, baru setengah jam server buka, udah ada yang level 2. Fix banget ini exploit curang yang dulu sempat viral di forum. Orang-orang ini nekat buang duit buat beli paket XP pemula pas baru banget bikin karakter. Terus mereka manfaatin gap level itu buat nindas pemain lemah dan malak uang keamanan. Padahal aslinya mereka buta banget soal mekanik game, dan equip mereka juga masih ampas banget. Cuma macan kertas doang bro. Padahal hadiah pemula paling worth it itu kantong isi 10 koin tembaga. Jadi meskipun dipalak 1 koin buat uang keamanan, sisa koinnya tuh masih lumayan banget loh. Tapi lucunya, G malah nanya balik, kenapa dia harus ngasih uang. Balai langsung ngancam, mentang-mentang ngerasa lebih kuat. Dia nyerang sambil nyuruh G hapus akun dan mulang dari awal. Tangannya malah ditangkis G. Balai kaget setengah mati karena tenaganya tiba-tiba hilang. G bilang kalau penguat cengkeraman itu adalah bakat bawaannya. Bakat itu ningkatin kekuatan jari biar senjata nggak gampang lepas. Balai panik dan langsung aktifin anti pelucutan. Balai beneran nge-freeze. Bakat ampas yang cuma buat pegang senjata erat-erat sekarang malah dipakai buat nyerang balik dia. G dengan santainya bilang itu kan cuma pendapat orang. Buat dia, itu justru bakat paling mematikan. Balai cuma bisa nangis darah pas senjatanya dilucutin sama orang yang bertarung pakai tangan kosong. Kalian ngira ini bakat ampas kan? Tapi kita tahu cara gila buat manfaatinnya. Penguat cengkeraman bikin dia bisa nangkis serangan dasar pakai tangan kosong. Efeknya makin gila seiring naiknya status kekuatan. Kalau kekuatannya lebih tinggi dari musuh, dia bahkan bisa micu serangan balik buat melucuti senjata. Karena Balai berhasil dilucutin, itu artinya kekuatan Paladin level 2 ini lebih cupu dari akun baru. Dia sama sekali nggak naikin poin kekuatan yang ngebuktiin kalau dia beneran noob dalam game ini. Balai nggak sadar kalau pas upgrade, nanti penguat cengkeraman ini bakal jadi bakat paling dewa di kelas warrior. Cengkeraman Titan versi lanjutan dari bakat ini adalah skill level dewa yang super terkenal. Skill itu bikin pemain bisa megang pedang besar, pembunuh naga, cuma pakai 1 tangan doang. Tapi syaratnya harus pilih penguat cengkeraman di awal. Pas penjaga datang, kerumunan itu langsung pada kocar-kacir. Balai ngeledek G kalau dia bakal mampus. Bikin onar di zona aman, itu hukumannya langsung dieksekusi di tempat bro. Dia bahkan berani sumpah atas nama cahaya suci kalau Chai udah nyerang orang di tempat umum.
Jai paham banget kalau penjaga tombak di desa pemula ini bisa bunuh pemain level rendah dalam sekali tebas. Dia santai ngaku udah mukul Balai. Balai langsung ngomporin penjaga biar ngehukum dia seberat mungkin. Tapi G ngejelasin kalau itu cuma pembelaan diri. Balai membeku. Para penjaga langsung maju. Balai panik nyuruh mereka berhenti sambil pamer kalau dia pemain sultan yang udah ngabisin 100.000. Jaya nekanin siapapun yang nyerang duluan di zona aman pasti bakal dicap sebagai pihak bersalah sama NPC dan yang bela diri nggak bakal dihukum meski bikin pelakunya babak belur. Penjaga itu langsung ngekepuk Balai, terus muncul notifikasi. Penjaga Paladin ngasih 1 koin tembaga buat G. Itu kompensasi buat korban. G senyum sinis dan bilang ke Balai kalau dia nerima permintaan maafnya. Kacungnya pada emosi berat, bro. Jadi gimana menurut kalian? Berani nggak mereka nyumbang koin lagi buat G? Sini kumpul bareng gue, lihat dia santai, nyuruh mereka minggir. Walau kesel banget, mereka terpaksa minggir juga. Si G langsung aja nyamperin si kakek buat ngeklaim hadiah pemula miliknya. Dia duduk di sebelah kakek itu dan so akrab, bilang kalau udah lama banget mereka nggak ketemu. NPC bernama Outright Auto bingung dan nanya, emang mereka saling kenal? Logikanya, game ini baru aja rilis 1 hari. G santai jawab kalau mereka itu teman lama. Katanya sih udah 5 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir. Outright ngira dia cuma bercanda. Tapi ya sudahlah. Karena G ngikutin quest dan duduk di depannya, dia berhak dapat hadiah pemula. Di sini dia disuruh pilih 1 dari 3 opsi. 10 koin tembaga, 3 ramuan darah dasar, atau pedang besi karatan, khusus buat kelas warrior. Orang-orang di sekitar malah ngetawain, bilang cuma orang bego yang nolak uang. Player miskin pasti langsung jual koinnya. Soalnya saat ini 10 koin itu laku 100.000 di pasar gelap. Tapi kejutan G malah milih opsi keempat. Nah, kalian dan aku harus perhatikan ini baik-baik. Butuh 3 tahun buat orang tahu quest ini punya opsi rahasia. Pantas aja semua orang anggap dia gila. Kan emang gak ada opsi keempat. Lalu Jai bilang api unggun sebelum fajar akan padam 2 kali. Dengan kalimat itu, dia jadi orang pertama yang buka hadiah rahasia ini. Outright langsung melongok kaget. Dia nanya, dari mana Jai dengar kata-kata sakti itu? Jai lanjut ngomong, saat bulan gelap tenggelam dalam malam abadi, mereka yang terbuang akan melangkah menembus celah waktu dan kembali. Yang kembali menyala dari abu adalah sisa api para dewa kuno dan fajar dari era yang baru. Outright cuma bisa berdiri bengong dengan mulut nganga, beneran syok berat. Jai akhirnya ngaku ke Mino kalau itu kode rahasia dari Outright sendiri. 5 tahun lalu, Jai dapat quest tersembunyi buat ngelindungin keluarganya Outright. Outright langsung nangis terharu sambil bilang kalau dia bingung gimana cara balas budi ke Jai. Ya gimana, dia cuma sekedar NPC pemandu awal. Dia beneran gak punya hadiah berharga. Tapi dia janji kalau suatu saat Jai butuh bantuan, sebut aja kalimat rahasia itu. Dan biarpun identitasnya berubah atau sistem bikin dia lupa, dia bakal selalu inget kalau Jai itu pahlawan yang udah nyelamatin dia. Outright pelan-pelan sadar kalau Jai ini orang yang super penting buat hidupnya. Nggak lama, notif sistem muncul ngasih tahu kalau Jai berhasil menuhin syarat quest rahasia. Karena itu, Outright ngasih semua barang miliknya. Sistem juga ngungkapin kalau opsi keempat tadi sebenarnya adalah hadiah khusus buat pemain veteran yang comeback. Kalian pasti kaget tahu alasannya. Di kehidupan masa lalunya dia, selangkah lagi jadi yang terkuat. Tapi ujung-ujungnya dia dikalahin pakai cara licik. Walau dunianya emang gak adil, dia ogah nyerah gitu aja. Makanya dia langsung pakai batu bakat awal miliknya. Ini itu item unik terikat yang bisa ngasih bakat awal buat playernya. Semua orang auto melongo lihat batu bakat custom itu. Item langka ini cuma bisa diikat 1 kali per akun pas baru mulai main. Duit asli sebanyak apapun gak bakal bisa beli ini. Kalau dia mau jadi yang terkuat di kehidupan sekarang, dia wajib mendominasi sejak awal banget. Buat bakat keduanya, dia dengan mantap milih sumpah pedang. Quest rahasia tadi cuma langkah awal buat mubah nasibnya. Outright ngejelasin kalau bakat itu diciptain sama dewa pedang legendaris yang bernama Karchimel. Pewarisnya bakal jadi penjaga sumpah pedang dan dapat ilmu berpedang tingkat dewa. Tapi resikonya, seumur hidup mereka cuma bisa pakai senjata pedang doang. Dia nanya apa G beneran yakin. G langsung jawab tanpa ragu sedikit pun.
Jelas saja penonton makin bingung. Mereka nggak habis pikir ada yang nekat milih sumpah pedang. Di mata mereka cuma orang noob yang mau milih kelas pedang sebagai bakat kedua di zaman sekarang. Mereka ngejek habis-habisan, ngatain dia cupu, yang so asik, padahal milih penguasaan senjata paling ampas di game. Outright dengan kalem bilang senjata terkuat itu bukan pedangnya, tapi siapa yang memakainya. Guy tersenyum dan berterima kasih atas hadiah tersebut. Di masa lalu, dia baru bisa buka bakat kedua pas level 30. Tapi sekarang, dia udah punya skill itu dari titik nol. Kekuatan tempurnya udah jauh ninggalin yang lain. Berarti dia bisa naik level kilat dan makin dekat ke tahta pemain terkuat. Keunggulan player pay to win di awal game bakal menguap habis lewat level 5. Kalau mau tetap menang, ya mereka harus bakar duit terus-terusan. Beda cerita kalau ngandelin pure mekanik dewa kayak G. Pedang besi rongsokan pun udah lebih dari cukup. Pedang emang nggak punya damage mentah sekencang kapak, dan nggak punya jangkauan buat nekan lawan kayak tombak. Plus senjatanya nggak punya efek visual cetar membahana kayak tongkat penyihir. Jadi apa pelajaran buat kita hari ini? Pedang itu satu-satunya senjata yang butuh skill tingkat dewa. Dan rencana aslinya emang sesimpel itu. Sini ngumpul cuy. Normalnya kita ambil skill creep amplification sama pedang besi dari Outright buat mulai grinding. Tapi kali ini beda, dia milih hadiah rahasia batu bakat awal, jadi langsung skip tuh pedang besi. Jalan dengan tangan kosong, dia sadar. Sekarang semuanya udah berubah drastis. Pilihan beda di kehidupan kedua ini bikin jalan di depannya otomatis ikut berubah total, ngap. Termasuk endingnya juga. Sebelum ketemu Chung Cheng lagi, dia cuma yakin banget sama satu hal. Dia wajib jadi lebih kuat buat ngerombak abis ending tragis di masa lalunya. Waktu jalan, dia ngelewatin pedagang yang lagi jualan senjata sama armor kelas pemula. Tiba-tiba ada cowok berkerudung senyum sinis dan bilang mau ngecek barang jualan pedagang itu. Habis ngeliat bentar, dia langsung ngelempar barangnya dan ngatain itu cuma rongsokan sampah. Terus dia nunduk ngambil tongkat kayu. Pas dipegang, panel sistem gamenya langsung muncul di depan. Cuma senjata level 1 doang. Tongkat kayu biasa banget dengan damage yang super ampas. Karena serangan utamanya buat mukul senjata ini masuknya ke dalam kategori jenis gada. Nah, coba perhatiin baik-baik. Ada tag pedang rahasia. Dia langsung nyadar sesuatu. Pedagang itu panik dan mohon ampun. Dia bilang, cuma player tipe lifestyle doang. Sambil gugup, dia bilang, cuma bisa jualan buat nyari makan. Si cowok berkerudung malah ngejek. Dia pengecut cupu yang nggak bisa berantem. Pas ngayunin senjatanya, dia ketawa ngakak nyuruh pedagang itu pulang aja main rumah-rumahan. Buat dia, pedagang itu cuma sampah visual. Jai langsung maju ngebela player lifestyle itu. Nggak ada yang lebih superior. Tanpa koki yang masak, alkemis yang ngeracik potion, sama blacksmith yang bikin senjata player tempur nggak bakal bisa keluar gerbang kota. Jai nanya harga tongkat kayunya, pedagang bilang 1 koin tembaga. Si kerudung nanya dia siapa. Dengan santai, Jai nyebut nama sama kelas-kelasnya. Orang itu langsung ngakak dengar kata warrior. Jai ngasih koinnya dan pedagang itu berterima kasih banget. Jai ngerasa timingnya bener-bener pas. Koin tembaga yang dia dapat dari balai malah jadi kunci buat sesuatu yang penting. Cowok kerudung itu mulai kesal karena Jai ngerusak kesenangannya. Dia ngaku cuma berbuat baik. Jai langsung skakmat, bilang dia cuma tukang bully. Si kerudung nyeringai bilang Jai udah ditipu. Dia ngejek Jai sebagai warrior pemula yang tolol. Lanjut ngoceh, bilang tongkat kayu itu sampah, abis barang yang gak bakal dipungut dari tanah. Dia ngegas ngatain bego dan bilang pedagang itu udah jelas-jelas tukang tipu kelas 3. Frustasi dia ngumpat barang itu saking sampahnya. Buat diinjek aja ogah. Katanya G pantas ditipu. Terus ngajak temannya cabut. Temannya itu buru-buru ngikutin dia. Di semua desa pemula, toko pandai besi penuh tongkat kayu begini. Dikasih gratis aja, nggak laku. Cuma bocah pemula polos yang bakal beli seharga 1 koin tembaga mikir itu murah. Kalian pasti mikir dia ketipu kan? Eits, tunggu dulu. G ini bukan pemula. Dia itu dewa perang abadi yang udah megang ribuan artefak dewa. Instingnya nggak mungkin meleset. Tongkat ini punya atribut pedang sama gada. Sistem senjata normal nggak bakal ngebiarin tumbang tindih gitu.
kecuali kalau ini artefak dewa yang belum teridentifikasi. Biarpun belum bisa diidentifikasi, sekarang dipakai buat jadi pedang aja udah lebih dari cukup. Gia langsung pakai tongkatnya. Jendela status muncul nampilin identitas Lin Gia player yang kembali di level 1 warrior tanpa gelar. Semua statusnya terpampang jelas. 125 health point 0, mana dan sistem amarah 0/100 dari bertarung. Damage-nya 2-5 naik dikit gara-gara tongkat kayu. Sementara defense dia masih standar banget. Atributnya kelihatan, 5 kekuatan dan daya tahan. 1, kecerdasan dan roh 3, kelincahan serta tekad. Boom! Ledakan energi mendadak pecah nyebar di langit, kayak retakan gelap yang ngeropek udara kosong. Tiba-tiba peringatan sistem beruntun muncul mengumumin kalau quest dunia serangan iblis udah resmi dipicu. Semua disuruh ngelindungin gerbang Meltdown dan kristal pelindung. Merinding banget kan? Kalian wajib nungguin kelanjutannya. Gak inget banget nih, Meltdown itu kan garis depan benua epoch dan daerah yang paling parah kena wabah. Makanya, monster level 2 di gerbang utara berubah jadi iblis ngamuk yang respawn terus-terusan. Sini gue kasih tahu rahasianya, pas setahun sejak open beta game ini dimulai. Meltdown bakal lenyap total dari peta. Fix banget sih, ini pasti dikerus sama pasukan iblis tadi. Player lain pada kegirangan mau farming XP gede di utara, tapi langsung dicegat sama penjaga. Biarpun keadaannya lagi genting, mereka ogah lihat player noob nekat ke gerbang utara cuma buat mati konyol. Penjaga nyuruh pada ketiga gerbang lain buat farming monster kroco. Si Jay malah maksa mau lewat. Bang, penjaga sampai ngingetin, keluar dari sini berarti sistem pelindung pemulanya bakal angus total. Dengan santainya dia jawab, nyari lawan yang sepadan lah. Mau sekuat apapun, gas terus. Gerbang dibuka, sistem langsung ngasih notif. Berkat nyalinya yang gede, reputasinya di Meltdown nambah 100 poin. Statusnya naik jadi friendly cuy. Jay sadar game ini punya aturan rahasia buat ngedorong batas maksimal player. Kalau NPC percaya, lu berani ngambil tantangan dengan risiko tingkat tinggi banget. Reputasi bakal naik dan ngebuka quest tersembunyi kapten penjaga aja sampai takjub dan minta tolong. Tepat saat itu, layar sistem muncul. Dia sukses dapetin sebuah side quest baru. Permintaan kapten penjaga. Semuanya beneran berjalan sesuai rencana awal. Coba perhatiin deh, dia berhasil ngebuka quest mustahil yang gak wajar buat levelnya. Si kapten cerita, 3 anak buahnya terjebak di markas bos mengerikan bernama Chanter Griffin. Dia melas minta Jay ngambil mayat mereka buat dimakamkan dengan layak. Jay mikir ngebantai musuh di atas levelnya, pasti bakal ngasih bonus hadiah gila-gilaan. Sekaligus jadi momen emas buat ngubah nasib Meltdown. Dia bilang ke Kapten Lance, pemakaman doang nggak cukup. Solusi aslinya itu nebas sang pembunuh pemula, Chanter Griffin, dan beresin dungeon itu sampai bersih total. Dia paham betul, bos ini harus ditumbangin sama orang yang levelnya jauh di bawah. Makanya dia niat banget nahan levelnya serendah mungkin sebelum maju ngelawan monster itu. Dengan skill mekanik dewa miliknya, dia yakin 100% bisa ngebantai bos sekelas dewa ini, biarpun masih level 1 doang. Kapten penjaga sampai kaget parah, nanya, dari mana bocah ini tahu namanya? Dengan kalem, Jay janji bakal nyelamatin prajurit ngalahin Chanter Griffin plus nyelamatin Meltdown. Siapin aja pesta perayaan katanya. Kapten langsung geleng-geleng gak percaya. Tanpa mujizat, anak buahnya pasti udah jadi mayat sekarang. Dia nyuruh Jay hati-hati dan nunggu Chanter Griffin pergi. Tapi Jay jawab, dialah mujizatnya. Dan jauh di lubuk hatinya, dia sadar. Kali ini cuma bisa ngandelin dirinya sendiri. Tapi di kehidupan ini, dia bakal ngerubah takdirnya sendiri. Gak lama, Jay keliling area kuburan. Dia kepikiran, jangan-jangan gerbang desa pemula udah jadi lautan darah nih. Terus dia nyium baunya. Bau itu ngebuktiin semuanya. Game Epoch emang didesain brutal banget. Sumpah ya, kita pasti mikir developernya punya dendam pribadi ke player. Biarpun gitu, hadiahnya super gede. Sampai player sedunia pada rebutan masuk. Di kejauhan, suara komando mulai kedengeran. Tank disuruh maju nabrak musuh, sementara healer diteriakin buat jaga posisi pas pertempurannya pecah. Ada party di dekat api unggun yang sadar mereka kekurangan support. Salah satunya protes karena mereka juga butuh tank, terus najak player pro buat join. Buat player cupu, bikin party itu paling aman.
Tiba-tiba ada yang nyamperin nanya, "Lu kan orang bego yang tadi ketipu." Mereka ngetawain Jay yang masih aja genggam erat tongkat kayu bututnya. Satu orang berdecak ngeremehin sambil manggil temennya buat nontonin. Jay cuma ngerasa mereka ngebosenin. Mereka terus-terusan ngeledek, nanya, emang dia beneran mau solo farming dengan job warrior noob begini? Yang satu ngakak, bilang, dengan item ampas gitu, ujung-ujungnya pasti bakal ngemis minta masuk party. Terus ada yang nambahin, dia cuma warrior level 1, modal tongkat kayu. Paling sok pede gara-gara sebelumnya ditarik sama player dewa. Jay cuma ngebatin dengan kalem, bikin party emang aman, tapi bagi hasil lootnya juga dikit. Mendingan berburu sendirian lah, hasilnya jauh lebih cuan. Bisa sampai 5 kali lipat dibanding gabung party. Sepakat kan bro, kalau udah overpowered, gabung party itu malah jadi beban doang. Sini ngumpul, kita bakal lihat Jay nepis tangan cowok itu sampai dia jatuh ngejengkang kaget. Jay nyadar, biarpun kelihatan kekar fisik, Knight ini aslinya kerupuk banget. Dia nebak, si Knight pasti milih kelas tipe Retribution sebagai talent awalnya. Sekilas emang kelihatan OP sih, apalagi dia bisa pakai Holy Flames. Tapi bayarannya mahal bos. Dia kehilangan 2 poin strength, makanya badannya jadi setipis kertas. Ini sama aja buang semua keunggulan Knight di pertarungan jarak dekat. Jay cuma nyengir ngeledek, nyebut dia Knight api hantu yang cuma berani ngumpet di belakang timnya. Buat dia cowok ini mah murni pengecut doang. Tiba-tiba muncul peringatan sistem. Ada iblis yang berhasil ngedeteksi keberadaan mereka. Barengan sama itu, sesosok bayangan dengan mata merah menyala keluar dari kegelapan dan langsung ngunci target ke mereka. Peringatan lain ngasih tahu kalau agro si iblis ngunci ke Jay. Coba tebak, si pengecut tadi langsung lari terbirit-birit. Sambil kabur dia malah ketawa, ngejek, bilang kalau iblis itu bakal ngirim Jay balik ke kota secara gratis. Kocak banget kan? Jay langsung paham sama situasinya. Si cupu tadi sengaja mancing monster itu buat nyerang Jay. Tapi ya dibandingin sama Belial, cowok ini seenggaknya lumayan pinter lah. Pas iblisnya nerjang maju, Jay langsung gerak tanpa ragu sedikit pun. Dia tahu betul, ngalahin iblis level 2 sendirian tuh nggak bakal cukup buat naik level. Makanya dia mutusin buat jadiin monster ini cuma sebagai pemanasan sebelum nyampe ke tujuan aslinya. Perhatiin baik-baik adegan ini. Pemain lain dari jauh pada bingung dan ngetawain dia, nyiranya Jay diem karena saking ketakutannya buat kabur. Mata Jay makin tajam, dia fokus dan bilang pelan kalau dia bisa melihatnya. Maksudnya, dia bisa ngebaca arah serangan yang datang itu dengan jelas. Waktu iblis itu ngayunin senjatanya ke bawah, Jay dengan santuy ngehindar, langsung mancing notifikasi sistem buat perfect dodge. Dia mikir, prajurit sejati itu cuma bakal makin kuat kalau berhadapan langsung sama kematian. Lewat bahaya kayak gini, dia bisa mancing keluar seluruh potensi kekuatan dari dalam tubuhnya. Dan cuma dengan terus nantang bahaya, dia bisa jadi yang terkuat di kehidupan ini. Dia langsung nyerang balik dan ngasilin critical hit -6. Iblis itu ngamuk sejadi-jadinya. Muncul peringatan sistem kalau monsternya masuk mode enrage. Naikin kekuatan serangannya sampai 50%. Si Knight teriak panik banget, ngingetin kalau monster itu lagi nyiapin charge attack, dan asal maju sekarang sama aja kayak bunuh diri. Tapi bukannya mundur, Jay malah dengan santainya mikir kalau intensitas pertarungan ini masih kurang nendang. Pas serangannya datang, dia malah maju dong. Dia mutusin buat terus ngedorong batasannya dan masuk lebih dekat lagi ke monsternya. Nemu celah yang sempurna, dia gerak sesuai rencana dan nyerang lagi. Sukses nyetak critical hit -10. Monster itu meraung kesakitan. Pas serangannya nembus tubuhnya, darah segar langsung muncrat dari lukanya. Jay sempat kaget waktu serangannya tiba-tiba keputus. Tapi tanpa ragu, dia langsung nerjang lagi, mangkas jarak sedekat mungkin. Dia lanjut nyerang tanpa jeda, ngeluarin rentetan pukulan beruntun yang cepet banget. Gila kan? Tiap serangannya masuk telak nyayat tubuh iblis itu bertubi-tubi, sampai monsternya nggak dikasih nafas buat balas. Pesan sistem muncul konfirmasi kalau dia berhasil ngebunuh Dreadfin Warrior sendirian, dan dapat plus 100 experience sama 5 koin tembaga. Sambil ngeliatin mayat monsternya, dia mikir kalau nerobos batasan diri itu emang cara paling bener buat mainin game ini. Sementara itu, pemain lain pada berdiri kaku, nggak percaya. Mereka shock berat dia bisa menang cuma pakai tongkat kayu. Terus pada mikir, emang hal gila kayak gitu mungkin dilakuin sama noob level 1.
Si Knight berusaha nyari alasan, ngeyakinin dirinya sendiri kalau itu pasti cuma hoki doang, dan tiap serangannya kebetulan aja kritikal. Kalau enggak, dia nggak punya cara lain buat ngejelasin kejadian tadi. Terus ada satu cowok yang nanya, apa Jay ini pemain closed beta epoch? Dia bilang, skill tingkat dewa kayak gini nggak mungkin bisa dikuasai tanpa latihan ratusan jam. Cowok itu nawarin buat party bareng, soalnya dia butuh ahlinya. Tapi tanpa basa-basi, Jay langsung nolak dan bilang dia nggak tertarik. Tapi si cowok nebak kalau Jay pasti mau pergi ke Chanter Griffin. Dia tahu itu butuh party 5 orang dan tim mereka udah punya 4 anggota. Cuma kurang 1 orang lagi. Prom system tiba-tiba muncul, nunjukin undangan dari Rexford buat gabung ke party mereka. Tapi Jay cuma diem aja. Rexford berusaha ngebujuk dia keras-keras, malah sampai nawarin bagi hasil rampasan sama rata. Jay dengan santai nekenin kalau biarpun 5 orang itu disaranin buat ngelawan Chanter Griffin, nyatanya itu bukan syarat wajib kok. Rexford kelihatan cemas dan nanya apa dia beneran mau main solo. Di dungeon kayak gini, skill 1 orang aja nggak bakal cukup katanya. Terus menurut kalian gimana? Sanggup nggak nih? Dia terus mencoba meyakinkannya. Dia menjelaskan kalau hadiah first skill Griffin itu gelar spesial dan perlengkapan legacy. Katanya tim dengan anggota di bawah 20 orang dilarang masuk. Dan party mereka punya peluang menang paling besar. Sini, kumpul bareng gue. Kalian pasti ngakak dengar si sombong ini bilang Jay beruntung bisa gabung. Anggota lainnya mengingatkan kalau fase kedua Griffin nanti bakal memanggil beberapa monster elit mematikan. Tanpa seorang tank di depan, pertahanan mereka pasti tembus dan langsung rata dengan tanah seketika. Mendengar itu, Jay langsung sadar kalau mereka cuma butuh tumbal tank dan kebetulan banget kelas dia itu seorang warrior. Rexford buru-buru menepis ucapan itu, menyuruhnya agar tidak salah paham. Dia ngeles kalau mereka sangat menghargainya dan percaya kekuatan Jay itu layak buat masuk ke skuad elit mereka. Lalu sambil senyum canggung, dia maksa bilang kalau ini bukan karena mereka kekurangan tank dan terpaksa narik Jay ke dalam party. Tapi Jay mah pintar, dia langsung tahu kalau mereka cuma mau jadiin dia umpan mati buat mancing amarah si bos. Jebakan murahan banget. Saat Rexford nanya pendapatnya, si Jay malah santai aja menerima undangan itu. Notifikasi sistem langsung muncul mengonfirmasi kalau dia sudah resmi masuk party milik Rex. Dia ingat betul kalau pertarungan bos dungeon itu menyesuaikan tingkat kesulitan dan hadiah dari jumlah pesertanya. Kalau party penuh 5 orang, masuk si bos bakal mode tempur maksimal. Tapi tenang, ngalahin bos ini bakal ngasih hadiah super eksklusif. Dia tahu persis setelah quest tersembunyi ini selesai, Chanter Griffin bakal dihapus permanen dari game. Habis itu semua hadiahnya lenyap selamanya. Dan di kehidupan kali ini, dia bertekad mencapai puncak buat jadi pemain paling hebat. Loot dari dungeon ini tuh langkah paling krusial banget buat perkembangan kekuatannya di awal permainan. Pastinya dong, dia bertekad buat ngambil kesempatan emas ini dan menyapu bersih semua hadiahnya sendirian. Perhatiin baik-baik ya, Jay sekarang berdiri tegak di depan dungeon Chanter Griffin setelah membantai monster kroco di jalan. Mayat-mayat monster berserakan berantakan sepanjang jalan sampai ke pintu masuk. Anggota party malah nyinyir, bilang kalau dia cuma buang-buang stamina, padahal belum juga masuk ke dungeon. Mereka ngingetin betapa susahnya nyari potion di awal game. Ngatain Jay itu orang yang ceroboh dan bodoh banget. Salah satu dari mereka ngomel kalau drop rate gamenya ampas banget. Bunuh 100 monster aja cuma dapat 2 koin tembaga doang. Dia juga bilang kalau dapat gear hijau itu mustahil, kecuali kalau lu anak sultan yang beli gacha berbayar. Mereka lanjut ngejek, bilang kalau jumlah pemain yang bisa dapat gear hijau di hari pertama server buka itu bisa dihitung pakai 1 tangan. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul, ngasih tahu kalau tongkat kayu butut miliknya sedang mencari senjata inang. Si cowok songong nyetop. Dia bilang, pemain nggak bisa pakai senjata monster, karena itu namanya drop unlootable. Cowok itu sok jelasin kalau mungut dan jual senjata monster segampang itu, ekonomi game pasti langsung hancur lebur di hari pertama. Tapi Jay bodo amat dan asik meriksa inang senjata yang dimaksud sama sistem tadi. Coba kalian tebak, tongkat kayunya ini beneran mau gabung sama senjata monster atau enggak? Tonton terus. Pesan sistem langsung muncul saat ranting pohon dunia itu mulai menyatu dengan senjata di tangannya. Dalam kilatan cahaya terang, perubahannya langsung selesai. Dan dia dapat pedang iblis retak yang ngasih efek pendarahan mematikan setiap serangan kritikal.
Sayangnya rate critical turun drastis, sampai minus 99%. Tapi attack nambah 10 dan strength nambah 1. Dia langsung ngenalin benda itu ranting pohon dunia yang pernah dia lihat di rumah lelang sekitar 3 tahun yang lalu. Dia ingat kalau benda ini bisa berubah wujud ngikutin penggunanya. Tapi buat sekarang, bentuknya cuma kayak tongkat kayu butut biasa. Satu sifat gila dari artefak Dewa Legacy adalah benda ini bisa melilit objek apa aja dan mengubahnya jadi pedang sakti. Lebih tepatnya, benda ini berfungsi layaknya sebuah gagang pedang dewa. Gak main-main, artefak Dewa Legacy ini dulu pernah terjual di acara lelang seharga 100 juta. Makanya dia nggak nyangka dan kaget banget barang semahal itu bisa jatuh ke tangannya sekarang. Di fase ini, kebanyakan pemain cuma punya gear putih atau abu-abu. Sementara monster Gojo aja udah pada pakai gear hijau. Jelas banget di matanya kalau kekuatan para pemain dan musuh itu sama sekali nggak seimbang. Update sistem nunjukin kalau dia sukses pakai pedang iblis retak yang mematikan itu. Dia baru sadar, berkat ranting pohon dunia ini, dia bisa bebas mengut ganti dan upgrade senjata dari monster tanpa keluar modal sepeser pun. Statusnya naik pesat nih asli loh, dan gue jadi saksi lahirnya pemain dengan attack power paling curang. Sini kumpul bro, kita bakal lihat MC kita jalan santai bawa senjata barunya. Dari kejauhan, ada sesuatu yang nabrak tanah keras banget sampai debunya terbang. Tanda pertempuran udah dimulai. Perang pecah pas para player maju bareng teriak siap mati demi ngelindungin Meltdown. Mereka saling nyemangatin pakai teriakan epic, nahan garis depan. Pas bos Chanter Griffin akhirnya muncul. Rexford nyuruh dia jangan asal maju, jelasin kalau ini masih cutscene bos, dan mereka baru bisa nyerang kalau udah kelar. Dengan gaya pede, dia ngejelasin kelanjutannya. Dalam hitungan detik, 3 orang di depan bakal hancur kena satu serangan. Terus, si Griffin bakal masuk fase pemulihan yang bikin serangannya lelet. Dia ngumpulin semuanya buat siap-siap maju bareng bentar lagi. Tapi, belum juga kelar ngomong Ji dengan santuy, motong bilang dia males nungguin cutscene ini kelar. Dia nyuruh para penjaga buat cabut dari pertarungan dan cepetan balik. Soalnya, kapten penjaga Lance udah nungguin mereka. Dengar itu, yang lain langsung kaget dan bingung sama omongannya. Tapi, penjaga tetap nurut. Tahan napas bentar, ini bagian serunya. Dia milih langsung loncat tempur. Cutscene bisa dilewatin, tapi jelas ada harga yang wajib dibayar. Yang lain ikutan shock dong, ngatain dia gila karena nekat nabrak bos langsung. Rexford buru-buru nyuruh semuanya mundur dari jangkauan bos dan mutusin biarin aja si Jigo mati konyol. Bayarannya buat motong cutscene itu, musuh bakal ngeluarin amarah tingkat dewa ke orang pertama yang maju. Biasanya sih peran ini cuma buat tanker yang mancing musuh. Tapi Gi nggak sekedar keras kepala doang, dia punya alasan kuat. Alur dunia udah berubah arah, misinya juga bakal beda. Di kehidupan kali ini, Gi itu bagai kupu-kupu yang ngubah alur dunia dan takdir. Dengan tekad bulat, dia maju kencang dan langsung bentrok sama bosnya. Rexford ngaku kalau mereka udah nipu beberapa kroco buat nyetes si bos. Dan cuma nunggu bosnya masuk fase pemulihan biar mereka bisa nyolong hadiah kill pertamanya. Tapi satu anggota party takut Ji bakal ngambil jatah XP dan hadiah mereka. Soalnya sistem itu selalu ngebagi rata ke semua anggota party. Pastinya Rexford ogah ngasih kesempatan itu. Tepat di tengah pertarungan, peringatan dari sistem tiba-tiba muncul. Rexford nendang Ji dari party. Ji langsung menangkis serangan berikutnya. Sama kan kayak tebakan kita, mereka sengaja numbalin player baru biar tingkat kesulitan bosnya jadi gampang. Mereka mikir, Chanter Griffin, yang mustahil dikalahin party 5 orang, apalagi buat player level 1. Mereka salah perhitungan. Dia bukan noob bro. Dia ngelepasin kekuatannya dan bangkit pakai prajurit dari neraka. Aura keberadaannya aja udah bikin medan perang getar, musuh sampai bengong ngadepin dia. Satu tebasan maut bergema saking kuatnya benturan itu, sampai bikin udara kedengeran kayak robek. Dengar itu, Rexford dan partinya langsung kaku, mikir apa kuping mereka nggak salah. Suaranya beneran mirip banget, kayak ada sesuatu yang dirobek. Ji maju tanpa ragu, neriakin musuhnya buat berani ngelawan dia tatap muka. Dengan kecepatan gila, dia ngayunin senjatanya ngasih pukulan super kuat. Sambil tarung, dia bikin pedangnya makin tajam dan kekuatannya makin ngeri. Efek sistem langsung aktif.
Ningkatin daya serangnya pas pakai pedang, bikin tiap pukulannya makin mematikan. Pas party itu, liatin pertarungannya mereka syok banget lihat darah bosnya beneran berkurang. Mereka baru sadar kalau dia nggak lagi kesusahan. Dia sanggup nahan posisinya dan ngimbangin si bos. Medan perang makin pecah pas Chanter Griffin meluarin energi gelap yang nandain perubahan gaya tarung. Peringatan sistem mengonfirmasi bos masuk fase 2. Makin kuat abis berubah. Chanter Griffin ngeluarin serangan mematikan yang jauh lebih brutal. Ji malah berdiri di titik bahaya. Meski energi gelapnya nyerbu ke arah dia tetap santai, siap ngadepin tanpa mundur selangkah pun. Yang lain shock berat. Mikir dia udah gila karena nyoba nangkis serangan bos yang super kuat. Mereka yakin banget dia bakal mati dan mulai siap-siap mikir bentar lagi giliran mereka yang maju. Boom, ledakan gede nabrak area itu. Kira-kira cek kita bakal selamat nggak nih? Sini ngumpul. Kita bakal lihat gimana Jay nahan serangan gila Chanter Griffin secara langsung. Dia jujur aja ngaku ke orang-orang milih Job Warrior. Emang dianggap suram dan gak masuk akal. Tapi ya mereka pada nggak paham. Dia bilang nggak semua orang di dunia ini lahir bawa hak buat milih. Dia ingat 5 tahun lalu sebelum game ini rilis, di kehidupan sebelumnya harga job nyesuain isi dompet. Cuma Sultan yang sanggup beli job damage dewa. Player kere mana punya pilihan cuy. Mereka terpaksa ambil role support ampas atau malah cuma dijadiin tumbal doang. Dia ingat dengar kalau Job Warrior tuh cuma ada bentar pas awal rilis. Dan sering disaranin buat kuli yang cuma mau farming duit. Sebagai player biasa, dia nemuin fakta yang bikin kaget banget. Buat nyamanin peluang emas, dia terpaksa harus ngelepasin semua pilihan lain yang ada. Si Rexford sampai melongo, dia ngeyel banget. Mustahil level 1 bisa nahan gempuran gitu. Tapi Jay tahu faktanya. Lewat latihan modal tipis tapi super ekstrim, dia bisa ngedorong batas kemampuannya jauh lewatin rata-rata player biasa. Tiba-tiba tips sistem muncul. Coba perhatiin baik-baik deh, muncul notif trik penguat cengkraman biar senjatanya bisa dipakai jadi tameng. Kesempatan reinkarnasi ini nggak disia-siain. Dia pegang pedangnya kuat-kuat. Dia 100% percaya pedang itu persis kayak percaya sama dirinya sendiri. Terus alarm sistem nongol ngasih tahu kalau Chanter Griffin lagi ada celah kosong. Dia nyadar kalau ngelepasin semua pilihan lain bikin dia dapat banyak banget peluang baru. Dia pun maju nerjang monsternya. Tekadnya udah bulat, mau musuhnya sekuat dewa pun dia ogah mundur apalagi takut. Buat dia, siapapun yang berani ngalangin jalannya bakal tumbang. Dengan tekad membara, dia janji bakal jadi yang paling OP. Jay langsung nerjang Chanter Griffin buat ngabisin bos itu. Griffin nyerang barengan. Tapi badan Jay meledak ngeluarin energi gila dan tebasannya langsung belah Chanter Griffin jadi 2. Sistem ngasih notif kalau dia sukses ngekill Chanter Griffin. Dia mendarat santai. Lewat status dasarnya, sekarang dia sadar. Emang masih agak berat buat nahan serangan maut bos tadi. Tapi untungnya darah Job Warrior itu tebal. Makanya HP dia masih nyisa seujung kuku. Sistem nampilin dia bunuh bos level 5 Chanter Griffin. Dapat bonus XP 500% dan 2350 poin. Dia juga naik level 2. Jay si Warrior. Manusia ini belum punya gelar. Darahnya 145 tanpa mana dan tracknya 0/100. Serangan dasarnya bakal ngisi reach, sedangkan skill malah nguras reach-nya. Power serangannya 13-14 ditambah plus 12 dari equipment. Defense-nya 11. Strength 8 plus 1. Intelligence 7, Aki 4, Constitution, dan Spirit 1, Luck 3. Gila kan? Percaya deh, Rexford jantungan ngeliat ini. Dia beneran gak terima si Griffin bisa keok sebelum sempat masuk ke fase 2. Sistem ngumumin quest batas waktunya kelar, dan Jay sah jadi player pertama di Gods Domain yang sukses ngebantai Chanter Griffin. Reputasi Meltdown naik 200 dan reputasi personalnya di sana tembus 300. Karena Griffin dibunuh player yang belum upgrade dan berhasil nyelesain misi For Whom the Bell Tolls. Bos dan pasukan iblisnya bakal lenyap permanen dari epoch bikin Meltdown jadi damai lagi. Mayat si Chanter Griffin mulai nyala terang banget. Rexford ngeyel, Jay pasti ngebug dan menangnya curang. Dia langsung nyuruh anggota partinya buat mengutin loot di tanah. Alasannya karena mereka datang barengan. Jadi mereka yang lebih berhak dapat sebagian besar dropnya, walau nggak ikut tarung.
Tapi salah satu temennya bilang dia nggak bisa ngambil apa-apa. Notif sistem bilang dia nggak punya hak buat ngelut. Orang itu panik dan bingung banget, baru nyadar kalau dia emang nggak menuhin syaratnya. Barulah mereka sadar sama kenyataannya. Kenter Griffin tumbang murni karena serangannya Lin Jie sendirian. Sambil shock, dia mulai mikir dan sadar, Lin Jie kan udah di-kick dari party tepat sebelum bosnya mati. Rexford teriak frustrasi, sadar kalau semua drop itemnya udah nggak ada urusannya lagi sama mereka. Lonceng emas Kenter Griffin drop artefak suci. Kalian pasti gatel pengen lanjut kan? Benda kecil ini ngasih perlindungan super kuat cuy. Bisa nahan satu serangan fatal dan mukul mundur musuh pas hancur. Jie beneran kaget lihat ukurannya. Sini ngumpul bareng gue cuy. Kita lihat dia santai banget narik lootnya. Semua koin pada muter. Terang banget di udara, terbang langsung ke arahnya. Ada satu cowok yang nyoba ngambil lootnya. Dia langsung ngomel keras banget pas lihat barangnya terbang menjauh. Dia ngeluh, kesel banget. Bingung kenapa Jie yang berhak nyimpen semuanya. Rexford nyoba nenangin Hawk, bilang nggak masalah walau Jie ngambil semua hadiahnya. Mereka berdua buru-buru mikirin rencana baru yang lebih licik. Sesuai aturan gamenya nih, player yang mati bakal ngedrop semua loot 24 jam terakhir. Jadi mereka niat ngebunuh Jie biar hadiah Griffin tetap jadi milik mereka. Hawk sempat ragu. Dia ngingetin timnya kalau Jie baru aja ngalahin Griffin sendirian. Kekuatannya itu beneran jauh di atas ekspektasi mereka cuy. Si penembak aktifin skill buat ngecek kondisi Jie, ternyata darahnya sisa 3% doang. Dengan pedenya, dia nyimpulin serangan ringan aja udah cukup buat ngabisin si Jie. Rexford langsung nyuruh semuanya buat ganti ke mode player versus player. Nah, perhatiin baik-baik kelicikan mereka cuy. Mereka sengaja biarin Jie masuk dungeon duluan, baru dihabisin di dalam, biar nggak bisa selamat. Mereka diam-diam ke belakangnya. Jie lagi asik ngecek lootnya. Ngebunuh bos ngasih dia 100 koin tembaga sama banyak banget material alkimia. Harga satu koin tembaga sekarang itu 12.000 yuan. Jadi totalnya sekitar 1,2 juta yuan. Asli dah, dia baru aja mendadak kaya dalam sehari doang. Rexford nyamperin pakai senyum ngeledek ngucapin selamat dengan nada sarkas dan ngakuin skill aslinya. Nada bicara Jie langsung dingin. Nuduh dia udah ngehianatin kerjasama dan nendang dia dari party. Kata Jie udah telat banget buat minta maaf. Rexford buru-buru ngeles, berlagak percaya dari awal dan sengaja nggak ikut campur. Murni karena ngakuin kehebatan kekuatan si Jie. Dia muji Jie karena sukses ngalahin bos level 5 orang sendirian. Katanya hebat banget. Terus dia nambahin minimal dia dan yang lain harusnya dapat sedikit jatah dari hasil itu. Peringatan sistem muncul ngasih tahu G kena luka berat yang fatal. Sebelum balik ke zona aman, darah maksimalnya turun drastis dan semua statnya dipotong setengah. Rexford bilang ke dia kalau mereka udah tahu banget latar belakangnya. Dan ini bakal jadi akhir buatnya. Mereka ngingetin kalau orang yang lagi dia hadapin ini tuh anggota geng Villain Rex yang super terkenal. Aturan mereka simple, bunuh monster dan player. Mereka bisa kerjasama, tapi gampang berkhianat. Si pemanah langsung bidik G. Pas Rexford nyuruh nyerahin semuanya, pemanah itu ngelepasin satu anak panah yang kuat banget. Jai langsung kenalin itu sebagai skill hunter Eagle Eye. Akurasinya naik drastis, pasti kena kalau di tempat terbuka. Dia sadar pemanahnya emang sengaja leset. Dia nanya apa maksud mereka. Rexford langsung ngomong jujur, kalian dan gue pasti tahu liciknya. Dia nggak cuma mau loot Griffin, tapi minta semuanya, termasuk tongkat kayu dan equipmentnya. Dia nambahin kalau Jai mau ngemis ampun, mereka mungkin bakal ngelepasin nyawanya. Sambil nyengir kejam, dia pengen Jai ninggalin Hill of Sinners tanpa bawa apa-apa. Biar semua orang bisa lihat kehancuran dan rasa malunya. Dia ketawa ngakak ngebayangin Jai jadi prajurit yang beneran telanjang bulat. Gembel yang ngira bisa terbang ke langit dalam sekejap, cuma gara-gara dia lagi hoki dan berhasil nemuin titik kelemahan si bos. Di matanya si G ini cuma orang bodoh yang merangkak di dasar masyarakat kasta paling bawah. Berhubung udah kejadian, G nggak niat biarin hal itu terjadi. Buat dia, mereka cuma batu sandungan biasa di jalannya buat jadi jauh lebih kuat. Dia bilang bakal nginjak mereka tanpa mikir 2 kali dan terus maju ke depan. Mereka bahkan nggak pantas buat diingat. Dia nyengir pede dan nantang mereka maju kalau emang punya nyali. Ini beneran sesuai banget sama ekspektasinya.
Karena ditolak, mereka langsung maju buat ngebunuh dia. Si pemanah kembali aktifin Eagle Eye. Joy gunain loncengnya. Itu nahan semua serangan cuy. Benturannya bikin ledakan yang luar biasa. Tim Rexford mulai kesel lihat artefak suci peninggalan Chanter Griffin itu. Hawk nanya apa fungsi lonceng emasnya. Dia nebak itu bikin kebal. Jay jawab itu bukan kekebalan, cuma ngasih dia waktu 1 detik buat napas. Hawk ngeledek nanya, emang bedanya apa cuma dalam 1 detik? Jay jawab, upgrade skill itu cuma butuh waktu 1 detik doang. Habis itu, dia bisa ngancurin mereka bertiga tanpa sisa. Sistem ngasih notifikasi kalau dia pakai 1 poin skill gratis buat belajar skill eksklusif prajurit. Namanya Death's Respite. Pas sekarat, bisa nambah sedikit darah. Seru kan? Kalian wajib nungguin kelanjutan ceritanya bareng gue. Sini ngumpul kawan. Kalau dia lagi kepepet parah atau dikeroyok musuh, darahnya bisa langsung penuh lagi secara gila-gilaan. Darahnya bahkan bisa nembus batas maksimal warrior loh. Si pemanah sampai melongo lihat darah Jay balik penuh. Mereka beneran gagal paham gimana caranya. Jay bahkan bisa nembus batas dari luka-luka parahnya itu. Jay lalu nantangin, nanya apa mereka mau lihat kekuatan dari neraka? Sang penyihir nyuruh timnya jangan panik, soalnya pedang Jay masih nancep di tanah. Dia langsung ngasih aba-aba buat serang barengan. Jay langsung maju ngebut. Rexford kaget sampai kaku. Dia baru aja mau ngomong, si pemanah udah kena hajar duluan. Pukulan super kencang bikin dia terbang. Rexford sama penyihirnya sampai bengong lihat seberapa cepat gerakan Jay. Gila kan dia ngabisin si pemanah cuma pakai 1 pukulan doang. Jay langsung aktifin peningkatan cengkeraman. Bertarung tangan kosong bikin kekuatannya makin gila. Rexford teriak nyuruh Meci si penyihir pakai ledakan es buat nahan Jay. Si penyihir nembakin ledakan es bikin Jay beku di tempat. Terus Hawk maju bawa pedang besarnya bilang kalau dia udah lama muak. Nah coba perhatikan baik-baik. Jay cuma geser badannya sedikit banget dan pedang itu malah nebas esnya. Benturannya langsung ngancurin es yang ngikat dia. Jay narik tinjunya dan bam! 1 pukulan sukses bikin Hawk terbang jauh. Meci bener-bener nggak nyangka ledakan esnya gagal nahan si Jay. Jay ngejelasin selama status kekuatannya cukup tinggi, dia bisa hancurin es itu pakai tenaga murni. Sihir es kelas 3 kayak gitu sih, cuma mainan anak-anak buat dia. Meci ngotot, dia lihat sendiri status Jay kepotong setengah gara-gara luka parah. Jadi dia nggak habis pikir kenapa kekuatannya segila itu. Terus dia lihat aura pertarungan nyelimutin badan Jay. Dia pun sadar status Jay sama sekali nggak turun. Dia nyuruh si pemanah pakai mata elang buat ngecek statusnya Jay. Jay maju dan langsung nyengkeram tangan Meci. Bilang nggak perlu repot-repot, soalnya dia udah ngirim si pemanah balik ke titik awal tadi. Meci panik parah, ngotot. Ada yang nggak beres. Dia nuduh Jay pakai program curang, bilang kalau Jay itu peretas. Kata-kata itu langsung memicu ingatan pahitnya Jay. Bikin dia keinget momen pas Chang Cheng hianatin dia. Waktu itu, Chang Cheng remehin dan bilang kalau Jay udah kalah. Jay udah sumpah gak bakal pernah jatuh serendah itu lagi. Makanya, dengar omongan Meci tadi, bikin darahnya mendidih. Dia melintir jari Meci ngatain dia sampah karena nuduh orang lain curang pas dia sendiri kalah. Gak kuat nahan sakit, Meci langsung ngemis minta ampun. Dia nyerah dan janji bakal cabut dari geng jahatnya Rexford kalau Jay ngelepasin dia. Tapi ya udah telat banget bos. Jay ngehajar dia pakai pukulan super, bikin dia terbang nabrak gedung sampai tembus. Nah kalian mikir hal yang sama kan? Meci hancurin tembok, lalu seseorang maju dan bilang, Jay baru aja buang keuntungan terakhirnya. Rexford ternyata udah paham gimana cara Jay pakai kemampuannya buat menangin pertarungan. Dia tahu kalau lagi posisi terdesak, Jay bisa ngeluarin ledakan kekuatan. Apalagi kalau lagi dikeroyak banyak musuh. Sistem ngasih tahu kalau kemampuan warrior pertahanan terakhir bikin statusnya naik drastis pas lagi diserang. Status dikeroyok itu butuh minimal 3 musuh di sekitarnya biar jurusnya bisa aktif. Rexford paham banget soal celah ini. Dan karena sisa dia doang, pertahanan terakhir nggak bakal bisa keluar lagi. Jay ngakuin itu janji bakal mulangin dia ke kota pakai 1 tebasan pedang biar adil. Tapi Rexford bilang Jay belum paham situasinya. Dia nyombong kalau dia itu pembunuh bayaran spesialis.
Buru pemain, apalagi buat duel 1 lawan 1. Dia pede abis kalau dia yang pegang kendali di sini. Rexford janji bakal nyabut nyawa Jay. Serangan titik lemah dari kelas pembunuh bikin setiap pukulannya nambah efek buruk ke target. Tiap tebasan ngasih efek kutukan yang beda-beda. Lengan bisa lumpuh, kaki pincang, dada pendarahan, dan yang paling parah, tebasan di kepala yang bisa bikin buta permanen. Sekali kena, pemain bakal ambiar dikeroyok efek buruk. Rexford nyakuin skill Jay emang jago. Meski pakai pedang besar yang ribet, kecepatannya masih bisa ngimbangin. Tapi ingat, pertarungan jarak dekat itu keahlian utamanya Rexford. Kalau udah kena pukul, walaupun kerusakannya kelihatan kecil, tumpukan efek buruknya bakal pelan-pelan ngancurin mereka. Jadi apa yang bakal terjadi? Rexford yakin banget bentar lagi Jay bakal berlutut nemis minta mati. Jay mikir sebentar, lalu mecahin masalah itu dengan cara langsung jaga jarak. Si Rexford cuma bisa melongo pas Jay nebas gedung sampai belah dua. Dia sadar, biarpun statusnya turun, serangannya masih brutal banget. Sini ngumpul bentar bro, jangan pernah meremehin teammates warrior di awal game. Rexford sih pede, kalau tanding lama, dia yang menang. Tapi ya kali Jay mau ngeladenin cara main cupu kayak gitu. Dia langsung ngedes kilat nyuruh Rexford tobat sebelum akhirnya si bos ini respon sendirian di kristal kebangkitan. Rexford kaget parah kena serangan dadakan. Detik berikutnya dia udah telanjang bulat dong. Dia cuma bisa nge-freeze baru nyadar kalau dia udah balik ke kristal respawn. Notif sistem muncul, dia fix dibunuh Siki. Kena penalti, level juga turun dari level 3 ke level 2. Plus semua atributnya anjlok. Otaknya nge-lag parah. Teman-teman, partinya malah ngakak guling-guling lihat dia. Mereka bilang baju sama senjatanya ludes. Sistem konfirmasi kalau mati semua item yang didapat dalam 24 jam terakhir bakal drop. Muka Rexford langsung merah padam. Teman-temannya Manasin bilang semua hasil loot dia emang belum nyentuh 24 jam. Dia ngamuk sejadi-jadinya, malu abis-abisan dilucuti Sige di depan banyak orang kayak gitu. Sambil sumpah serapah, dia bilang, ini belum kelar, dan bakal balas dendam gimana pun caranya. Sementara itu, Sige baru ngeh serangannya, bikin Rex balik ke respawn. Semua item dropnya berserakan di tanah. Si Hawk akhirnya sadar. Untung dia main dev, kalau nggak pasti udah modar dalam satu pukulan. Tapi dia langsung kaku pas nyadar teman-temannya udah pada ngilang semua. Coba lo perhatiin deh, pas matanya ketemu Jay, mentalnya langsung hancur. Dia panik nahan Jay biar nggak maju. Jay dengan santuy nyuruh dia bawa balik baju Rexford. Sekalian nitip pesen kalau sampai ketemu lagi. Dia bakal ngebantai mereka sampai levelnya balik lagi ke 0. Hawk buru-buru ngangguk ketakutan. Badannya gemetar hebat sampai perutnya mual parah. Ditahan-tahan, akhirnya muntah juga. Dia beneran gak sanggup nahan aura ngeri dari si Jay. Ini udah di luar nalar, status rasanya kayak lagi ditatap langsung sama malaikat maut. Sang dewa perang yang bangkit dari neraka. Sistem ngumumin dia sukses nahan PvP barbar dari player lain dan dapat hadiah reputasi gede banget. Reputasinya di Meltdown naik 300. Sekarang statusnya tembus level pengikut lewat dari 600 poin. Dia dapat status VIP di kota. NPC bakal support penuh, ngasih relasi kuat, plus akses spesial. Walaupun sempat diincar Jay, tahu jelas kalau dia sama sekali nggak rugi. Cuan abis pokoknya. Urusan kelar, dia langsung cabut balik ke kota buat rebahan santai. Pas Jay sampai dan melangkah masuk kota, dia langsung disambut meriah bak pahlawan besar. Barisan penjaga langsung berlutut hormat di depan jalanannya. Dia berhenti melongo bingung. Warga malah ngasih gelar tertinggi, Meltdown Lord, keajaiban Blade of Dawn. Notif sistem muncul, sah dong, dia resmi dapat gelar tier legendaris ini. Lu semua pasti mikir hal yang sama kan? Ngapain NPC sampai sujud ke player? Mereka buta soal gelar Blade of Dawn ini. Ada yang kepo mikir ini fitur khusus Sultan pay to win dan nebak berapa harganya. Tapi yang lain bantah. Sultan paling tajir sekalipun belum pernah dapat yang beginian. Blade of Dawn ini sebenarnya gelar yang pernah Jay dengar pas raid dungeon di kehidupan sebelumnya. 3 tahun lalu dunia masih terjebak dalam malam panjang yang gak ada ujungnya. Semua ditelan kegelapan pekat. Era di mana dunia kena kutukan malam abadi yang mencekam. Monster ngamuk di mana-mana. Api peradaban manusia makin redup, hampir padam total.
Di masa krisis itu, muncul satu warrior manusia legendaris. Cuma modal pedang besar, dia sukses bawa secercah cahaya pertama ke dalam kegelapan abadi. Sejak momen epik itulah, dia jadi simbol pemecah malam. Pemimpin pasukan aliansi dari semua faksi buat perang terakhir di jam paling gelap sebelum fajar. Pada akhirnya, dia berhasil bawa dunia baru menuju cahaya terang. Sosok tanpa namanya berdiri gagah di tepi jurang, bersinar cahaya pagi. Pedangnya menyala terang kayak matahari terbit pas diangkat tinggi ke atas. Dan sekarang, lu dan gue setuju. Gelar Blade of Dawn khusus buat yang berani ngelawan kejahatan. Sini ngumpul bro, kita bahas hal gila. Sebelum game rilis, ada 8 gelar legendaris yang dipromosiin. Masing-masing mewakili pahlawan legendaris di sejarah epoch. Pihak developer udah ngasih kode kalau ini bukan sekedar cerita biasa. Itu semacam pencapaian tersembunyi atau hadiah kehormatan yang super langka. Tapi sumpah, dia belum pernah dengar ada player yang dapat. Tapi lihat sekarang, gelar legendaris Blade of Dawn, satu dari 8 gelar top ada di tangannya, tepat di desa pemula Meltdown. Pas warga desa nyambut dia sebagai Blade of Dawn, Jay sendiri shock dapat hadiah segede ini. Jay, yang sekarang dipanggil Tuan Blade of Dawn, dibilangin kalau aksinya bikin seluruh warga desa nangis terharu banget. Seorang penjaga ngasih tahu kalau wali kota Oliver Green mau bikin pesta penyambutan khusus buat ngerayain dia. Notif sistem langsung muncul, quest sampingan pahlawan Meltdown resmi aktif nih bos. Dia disuruh langsung gas ke balai Dewan Kota. Si penjaga nawarin diri buat ngawal, tapi Jay nolak kalem. Katanya nggak usah repot-repot, mending balik jaga pos aja. Dia sadar kalau terlalu caper cuma bakal ngundang perhatian yang nggak penting. Jadi mending santuy aja. Pas dia jalan pergi, ada yang ngintip dari tempat gelap sambil megang pisau. Nah, coba perhatiin baik-baik. Si Rekford ini niat nyergap pas masuk gang sepi dan janji bakal nusuk dari belakang. Mackie nyaranin buat mundur aja, ngingetin kalau sekota udah hormat sama Jay. Nyerang dia bisa ngancurin reputasi dan nasib mereka di Meltdown. Tapi Rekford nolak keras. Nama buruk mereka udah bikin orang takut dan selama bisa bunuh Jay, pasti ada aja orang yang mau jadi bawahan mereka. Hawk nanya apa dia punya rencana buat bikin Jay menderita. Rekford ngaku kalau di luar sana dia bukan bosnya. Tapi di Meltdown dialah penjahat utamanya. Makanya dia punya kekuasaan yang gak dimiliki orang lain. Tiba-tiba ada penjaga yang mergokin mereka dan ngasih peringatan keras. Bawa senjata di tempat umum itu dilarang banget. Rekford ketahuan basah lagi pegang 2 belati. Dia buru-buru ngeles, bilang kalau mereka tuh cuma lagi ngomongin bisnis. Dia ngomel, aturannya ketat banget, sampai main game aja nggak bisa bebas. Penjaga ngingetin kalau player jahat lagi dipantau ketat dan nyuruh mereka jaga sikap. Apalagi mereka udah punya rekor kriminal. Pas penjaga pergi, Rekford senyum licik. Meltdown aja punya sisi gelap. Sambil pisik-pisik dia nyebut nama Linji. Jelas urusannya belum kelar. Di sisi lain, Jay udah sampai balai kota dan langsung meluncur ke ruangan wali kota. Tanpa ragu, dia buka pintu itu dan langsung masuk aja. Pas masuk wali kota, langsung ngenalin dia sebagai Blade of Dawn. Sambil senyum lebar, dia nyambut hangat dan bilang akhirnya dia datang juga. Wali kota bilang makasih dari hati, soalnya mimpi buruk desa selama bertahun-tahun ini akhirnya tamat juga. Dia lega banget si Chanter Griffin udah resmi rata sama tanah. Dia muji aksi Jay yang bukan cuma nyelamatin desa, tapi juga banyak nyawa. Menurutnya, ini tuh pencapaian bersejarah yang wajib banget dikenang. Pasti kalian kaget kan? Dulu di kehidupan sebelumnya, wali kota Green ini NPC yang hawanya serem abis. Mungkin karena capek bertahun-tahun terus-terusan tempur ngelawan iblis yang bikin kondisi fisik sama mentalnya bener-bener hancur berantakan banget. Tapi di kehidupan kali ini, wali kota kelihatan jauh lebih segar. Bahkan sifatnya ikutan berubah. Jay nyadar itu murni karena dia ikut campur lebih awal dan sukses ngerubah akhir ceritanya. Buat ngehargain keberanian sama kebaikannya si wali kota ngajuin tawaran resmi mewakili seluruh warga desa tercinta. Mereka niat ngebangun patung emas dia di alun-alun, biar semua orang yang mampir ke Meltdown pada tahu legenda gilanya. Dan lewat patung itu, mereka bisa ngerasain pancaran cahaya dari Blade of Dawn. Jay bilang makasih, tapi pengakuan pamer kayak gitu nggak ada artinya buat dia. Dia tahu nasib player lain nggak bakal berubah cuma karena ada patung pemula. Jadi dia malah ngajuin tawaran yang beda banget.
Wali kota langsung setuju dan nawarin bayaran apa aja. Emas gelar bangsawan atau hadiah keren apapun yang sepadan. Jai jelasin mumpung ancaman Griffin udah musnah, dana militer sama sumber daya yang disiapin buat perang, mending dipakai buat hal yang nguntungin semua pihak. Dia ngusulin 2 hal penting. Coba kalian pikir, gila kan idenya? Pertama, potong pajak jangka panjang buat petualang di pasar. Ini bakal nekan biaya buat player baru dan bikin Meltdown jadi markas awal yang asik banget. Kedua, demi memperkuat keamanan kota dan pasukan patroli agar ancaman masa depan hilang, memastikan warga dan pendatang bisa hidup tenang. Sang wali kota benar-benar merasa tersentuh. Temani aku terus ya, karena cowok kita ini benar-benar tulus peduli pada semuanya. Kagum dengan visinya, wali kota langsung setuju dan berjanji menjalankan rencana itu sekarang juga. Tiba-tiba saja pengumuman sistem menggema keras di seluruh penjuru kota. Mulai detik itu juga, pajak untuk semua transaksi di kota Meltdown antara pemain dan NPC resmi dipotong sebanyak 50% secara permanen. Ini adalah hadiah spesial atas kontribusi luar biasa dari pahlawan pemula kita. Kota langsung heboh abis. Para pemain syok berat tahu pajaknya dipotong setengah. Ada yang ngira cuma pemain sultan yang bisa bikin perubahan begini. Yang lain bersyukur banget karena akhirnya mereka sanggup beli item dasar seperti ramuan. Suara syukur menggema di jalanan, memuji kota dan berterima kasih pada sang pahlawan. Wali kota pun terharu. Dia bilang, Jai benar-benar membawa cahaya fajar ke kota ini dan berhasil merebut hati semua warganya. Sebagai tanda terima kasih pribadi, Pak Wali Kota menyerahkan sebuah kunci. Kunci untuk rumah 02, lantai di pinggiran kota. Meski sederhana, lokasinya sangat damai dan punya pemandangan langsung ke ladang kincir angin. Dia lalu memberikan kunci kuningan beserta sertifikat tanah resmi, menyerahkan properti itu untuknya. Dengan tulus, dia meminta Jai menerimanya sebagai hadiah. Atas nama wali kota, dia mengundang Jai untuk menetap dan menjadikan Meltdown sebagai rumah aslinya. Jai jelas kaget banget. Sistem memberitahunya bahwa dia mendapatkan properti independen pertama milik pemain di game Epoch. Dengan rumah kincir angin ini namanya, kini tercatat dalam sejarah kota. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Dia sekarang punya properti di Epoch, sesuatu yang dulunya benar-benar mustahil buat dicapai. Di game yang dikendalikan AI super canggih ini, saking realistisnya, seperti dunia kedua kelangkaan tanah itu, aturan mutlak. Ini bukan game biasa, di mana pemain sultan bisa buang duit sembarangan beli jalanan atau nyuruh NPC seenaknya. Setiap jengkal tanah di sini sudah ada pemiliknya. Entah itu kota, sistem suku asli, atau bahkan wilayah yang dikuasai oleh monster super kuat. Paling mentok, pemain cuma bisa sewa tempat sementara atau bengkel kecil. Kalaupun ada guild, buang sumber daya gila-gilaan demi menguasai wilayah, mereka tetap bisa kehilangannya kapan saja, karena pertahanan lemah atau campur tangan sistem. Perhatikan baik-baik ya, punya ruang privat. Awal game begini adalah keuntungan yang luar biasa gila. Entah buat penyimpanan riset skill, atau ekspansi masa depan, nilainya jelas tak terhingga. Jai berterima kasih tulus pada Wali Kota Green, sangat menghargai hadiah itu. Pak Wali Kota membalas, kalau kehadiran Jai di sana lebih berharga daripada patung emas di alun-alun. Sistem kemudian memberinya hak istimewa baru di Meltdown. Fitur teleportasi dalam kota terbuka, dan dia bisa langsung perbaiki equip. Akses rumah lelang jarak jauh juga terbuka. Lebih mantap lagi, semua pengeluarannya di kota kini dapat diskon permanen 15%. Pesan sistem ditutup dengan harapan Fajar selalu menyertainya. Jai tersenyum, lalu lanjut jalan-jalan santai keliling kota. Mumpung punya diskon dari Pak Wali Kota. Dia pikir, ini momen paling pas buat restock barang. Kalian pasti ikutan kesel, tiba-tiba notifikasi muncul, 100 koin tembaganya lenyap dicopet sosok berjubah merah yang tersenyum puas. Jai langsung menarik jubah itu dan menuntut cewek itu mengembalikan koinnya. Tapi detik berikutnya, dia lenyap tak berbekas. Jai menggertakkan gigi kesal setengah mati karena dirampok siang bolong begini. Dia sadar kalau keamanan kota Meltdown masih sangat lemah. Tanpa buang waktu, dia langsung mengejarnya sampai ke gang gelap. Jai menyuruhnya berhenti karena sudah tidak ada jalan kabur. Cewek itu menyeringai dan bilang kalau Jai salah besar. Ini wilayahnya. Sosok itu mengungkap dirinya sebagai berandalan jalanan gelap, seorang preman elit level 3.
Beberapa preman muncul dari bayangan memblokir jalan keluarnya. Jay baru ingat Meltdown punya sisi gelap. Satu sosok penting melangkah maju, sang manajer jalanan gelap yang bernama Xialian. Dia menatap Jay dengan seringai, menyadari betapa luas pengetahuan Jay. Bahkan curiga dia ini pemain close beta. Di kehidupan sebelumnya, Jay sudah sering jadi target NPC jalanan gelap ini. Dia tahu persis gimana pola mereka. Tanpa basa-basi, cewek itu bilang ada yang membayar nyawa Jay. Dia sudah ditandai untuk mati. Coba kalian tebak, siapa dalangnya? Sejauh ini dia baru bikin masalah dengan 2 orang. Sini kumpul perhatiin, Paladin Pulin dan Rexford dari geng Villain Rex. Dia nanya siapa yang pengen dia mati. Sambil senyum misterius, cewek itu bilang dia udah tahu jawabannya. Gak perlu repot-repot dijelasin lagi. Jay senyum sinis. Dia ngejek Rexford, udah hilang nyali buat maju sendiri. Makanya cuma berani nyewa kroco. Cewek itu angkat bahu, ngingetin kalau dia cuma NPC yang ngurusin transaksi. Dendam antar pemain tuh bukan urusannya. Ini murni bisnis. Habis itu, dia ngasih aba-aba serang, dan anak buahnya langsung ngepung Jay. Jay langsung cabut pedang dan balik badan. Pertarungan pecah di gang sempit itu. Dalam sekejap, musuhnya tumbang semua. Xialian angkat alis kelihatan banget. Dia lumayan takjub. Ge nantangin dia buat maju. Cewek itu mikir bentar. Merampok Ge sekarang kayaknya bakal rugi bandar. Kalau sampai gagal, bayaran yang dia terima bahkan gak bakal nutupin biaya rumah sakit anak buahnya. Sadar sikon lagi gak nguntungin, dia nyuruh pasukannya mundur. Dikeroyok pun mereka gak bakal menang ngelawan si pedang fajar. Dia bilang, santai NPC juga mikirin untung rugi kalau lagi buka bisnis. Dia mending ngirim pesan ke Rexford lewat kejadian ini. Laporannya bakal bilang dia udah usaha maksimal, tapi tekanannya terlalu gila dan terpaksa mundur di tengah jalan. Dia dadah-dadah manja sambil manggil dia si pedang fajar kecil. Sebelum cabut, dia nitip pesen kalau dia mampir ke jalan gelap lagi. Sebut aja namanya buat jalur dalam. Tahan napas bentar, G tiba-tiba cekat dia pakai tatapan super dingin. Bikin tuh cewek bete karena merasa udah ngalah. Tapi bukannya mundur, dia malah nagih balik kantong koin tembaga yang udah diambil sama cewek itu. Cewek itu ngingetin kalau dia udah berbaik hati ngelepasin nyawanya. Sambil ketawa, dia ngeledek G yang masih berani nawar. Bagi dia, kantong koin itu cuma bayaran, karena G masih bisa selamat bernapas. Tapi buat G itu duit hasil keringat dan kekuatannya sendiri. Aura mengerikan pelan-pelan meledak dari sekujur tubuhnya saat dia ngingetin kalau cewek itu juga nyari duit pakai skill dan tenaganya sendiri. Mendengar itu, dia langsung hunus pedang niat ngambil bounty sekaligus ngerampas semua uangnya. G langsung nerjang maju, 2 pedang beradu keras. Tapi detik berikutnya, pedangnya malah patah jadi 2. Dengan santainya dia pamer kalau senjata yang dipegang itu senjata penghancur. G nyipitin mata mulai ngerasa ada yang gak beres nih. Di kehidupan sebelumnya, dia cuma pedagang biasa di pasar gelap yang dikelola sama para NPC. Dulu aja dia sering nawarin pinjaman uang buat beli senjata baru cuma gara-gara ngerasa G itu ganteng. Kalian mikir hal yang sama kan? Vibe-nya beda. Dia jadi mikir apa yang berubah. Ci ngepalin tangan. Meski harus adu mekanik, tangan kosong dia siap. Dia nggak bakal ngelepasin tuh cewek. Tuh cewek sadar lagi diprovokasi. Buat dia, trik itu udah basi banget. Tapi karena moodnya lagi bagus, dia nggak masalah buat ladenin baku hantam bentar. Sambil senyum licik, dia manggil anak buahnya dan nyuruh mereka mulai upacara penyambutan jalan gelap. Kerumunan, sorak heboh banget teriak-teriak kalau bos mereka itu mustahil dikalahin. Penuh percaya diri, dia langsung nerjang lurus ke arah Ci. Ci sempat kaget banget, tapi untungnya dia berhasil ngehindar di detik terakhir, walau harus ngorbanin sehelai rambutnya. Dia nyusul pakai serangan combo. Dia nangkis tendangan itu pakai lengan bawah. Cewek ini mulai bikin dia naik pitam. Dia sadar ternyata tenaganya beneran badak dan langsung maju nyerang. Tinju mereka beradu keras. Cewek itu nyoba nendang lagi, tapi dia menghindar. Dia sampai muji refleksnya yang super gesit. Dia nyoba main kotor, tapi dia nangkep pergelangan tangannya tepat waktu. Dia makin nenceng-nenceng keraman dan ngangkat tinjunya tinggi-tinggi. Cewek itu sempat kaku bentar, terus langsung menarik diri. Dia bilang ini saatnya buat ngakhirin perkarungan. Tinjunya menghantam tembok sampai retak parah. Efek pukulannya nyaris aja nyerempet pipi cewek itu. Dia ngerasa ini seru.
Tanpa pedang, dia nggak bisa numbangin Ji. Ji nanya, apa berantem ini masih ada untungnya? Mulai sekarang, ruginya bakal jauh lebih gede. Cewek itu langsung berdiri bengong, terus dia malah ngakak kencang. Dia nganggap cowok itu beneran menarik. Minat berantemnya langsung hilang total. Dia balikin kantongnya. Sadar udah buang-buang waktu, kelamaan dia manggil anak buahnya, dan mereka semua cabut dari situ. Dia ngedumel tuh cewek emang aneh. Dia nyadar isi kantongnya kerasa beda. Sesaat dia ngira cewek itu pakai semacam sihir ilusi. Pas ngintip ke dalam, dia langsung kaku. Ada bola mata di dalam situ. Lengkap sama pesan darinya. Dia bilang itu kado perkenalan dan gak sabar pengen kerjasama bareng dia. Gimana menurut kalian? Dia beneran pusing mikirin apa maksud kado gila ini. Sini ngumpul, kita bakal lihat gimana bola mata ajaib ini langsung nyelonong masuk ke matanya. Dia langsung ambruk bro, nahan sakit yang benar-benar luar biasa. Tiba-tiba, sistem bunyi ngasih tahu kalau dia dapat artefak dewa langka Eye of True Sight. Bentuknya emang mirip bola mata kering, yang katanya nyambung sama dewa kuno. Walau kelihatan kayak padang rongsok, benda ini ngasih skill tingkat dewa yang bikin dia bisa tembus ilusi dan bongkar semua kebenaran aslinya. Beneran deh, dia kaget banget dapat hadiah begini. Barang sekeren ini malahan belum pernah dia dengar sama sekali. Sekarang dia mikir, wah, ternyata versi Melton yang ini jauh lebih seru dari ingatan lamanya. Pas mampir ke pasar buat nyari barang bagus, matanya malah tertuju ke bapak-bapak yang lagi jualan tumpukan batu hitam. Dia pun nyamperin buat ngecek. Batu hitam ini tuh mineral dasar yang paling pasaran di dunia epok. Para player yang kerjaannya nambang biji kristal ajaib udah sering banget tumbang gara-gara ngurusin batu ginian. Lama-kelamaan, barang rongsokan ini sampai numpuk segunung di gudang player. Udah menuh-menuhin tempat dijual juga nggak laku. Akhir-akhir ini malah udah dianggap sampah yang dibagiin gratis aja pada ogah. Nah, perhatiin baik-baik. Tiba-tiba Eye of True Sight nyala sendiri, padahal dia nggak niat make. Terus, dia ngelihat sesuatu yang aneh di tumpukan batu itu. Ada satu kristal yang beda sendiri. Matanya langsung kelar ngecek statusnya. Ternyata itu Starlight Stone. Jay kaget dong, dia nggak nyangka Eye of True Sight bakal se-overpower ini. Cuma modal jalan-jalan santai, dapat harta karun. Jay mutusin buat sikat dulu urusan neliti, mah gampang belakangan. Dia nanya ke si penjual, dan bapak itu seneng banget bilang iya. Si pedagang mulai ngibulin dia, padahal dalam hati Jay mikir nih, orang gampang banget dikadalin. Padahal mah si penjual nggak nyangka batu sampah bisa laku 1 koin tembaga. Dia merasa hoki banget hari ini. Jay mecahin cangkangnya dan dapet deh Starlight Stone yang nyala terang. Ketutup cangkang luar barang ini nggak bakal kebaca sama skill biasa. Pantesan aja orang pada ngira ini batu rongsok nggak berguna dan dibuang gitu aja. Tapi sekarang dia sadar kalau ini dijual langsung ke NPC. Harganya pasti jauh di atas 100 koin tembaga. Dia juga ingat kalau Starlight Stone punya fungsi rahasia lain. Kalau dihancurin, ini bisa jadi bahan alkimia langka. Biar cuannya makin mantap, dia mutusin buat nyoba bikin potion. Di dunia epok ini, para player emang dikasih kebebasan banget buat milih profesi sampingan mereka. Malah banyak yang ngejadiin profesi, kayak penjahit pandai besi sama perajin permata sebagai job utama. Syarat masuk profesi-profesi ini tuh gampang banget. Berasa kayak perpanjangan kehidupan nyata aja. Cocok banget buat refreshing habis capek berantem. Makanya kebanyakan player pasti iseng nyoba 1 atau 2 profesi. Tapi tunggu dulu, ada satu profesi yang beda. Nggak cuma susah masuk dan super mahal, tapi proses kerjanya juga bahaya banget. Kalian pasti mikir ini gampang kan? Salah besar, salah dikit aja bisa meledak, mati berantakan. Itulah kutukan alkemis. Dia buka menu sistem dan mutusin buat ngecek harga pasar produk alkimia saat ini. Di situ kelihatan harga potion darah ukuran sedang 10 koin tembaga dan cuma bisa dibeli sebotol sehari. Kalau pakai resep resmi, modal bahannya aja bisa lebih dari 1 koin tembaga. Lebih mahal dari harga jualnya. Harga Moonlight Moss aja 2 koin tembaga, terus 2 madu bunga matahari, 5 koin tembaga. Rumput pereda pendarahan, 1 koin tembaga. Walau air bersih sama botol kristal sedang, harganya murah banget. Dilihat sekilas aja, dia udah tahu ini pasti bakal rugi bandar.
Belum lagi resiko gagal alkemis tuh tinggi banget, sekitar 60%, bikin modalnya makin bengkak. Gara-gara ini, modal asli buat bikin potion bisa nyaris 2 kali lipat harga pasarnya. Pantesan aja player pada kabur dari alkimia. Makin banyak keluarin modal, malah makin tekor duitnya. Tapi karena dia udah pernah hidup bertahun-tahun di dunia ini, dia hafal resep rahasia buat potion tertentu. Dulunya sih, biarpun tahu resepnya, dia nggak bisa bikin. Dia kekurangan bahan yang paling vital, yaitu putu Starlight Stone. Tapi sekarang, barang hoki yang baru didapat ini ngasih dia jalan pintas buat ngeruk cuan melimpah. Sementara itu ada yang lagi nyintip dan nyadar kalau si Chai lagi belanja barang lagi. Temennya nyuruh santai aja dan ikutin dia diam-diam ngarep dapet cuan dari apapun yang Chai lakuin. Bakal sekacau apa ya ke depannya? Mending kita pantau terus. Sini ngumpul, kalian bakal lihat gimana gelar Blade of Dawn bikin mereka ngira Ji paham banget ekonomi game dari versi beta. Cowok itu ngeliat Ji mantengin batu hitam di lapak sebelumnya. Jadi, dia ikutan beli satu juga. Teman penguntitnya ikut kepancing, dan parahnya malah memborong semua batu hitam yang ada. Lucunya, si penjual malah kepikiran apa dia jualnya kemurahan. Di sisi lain, Ji asik ngeborong botol kristal medium dan bahan dasar daun rumput hijau. Bahannya cukup buat bikin 10 ramuan darah medium. Terus pakai bahan langka, dia sukses meracik bubuk batu bintang yang super sempurna. Salah satu penguntit bingung sama apa yang bagusan Ji hancurkan. Temennya ngatain dia bodoh. Dia nebak, itu pasti batu hitam tadi. Dan Ji lagi meracik item dewa, pakai batu hitam itu sebagai bahan utamanya. Mereka pun nekat mau meniru aksinya. Mereka semangat ngancurin batu hitam di tangan, tapi malah dapat bubuk batu cumi dan serbuk biru. Padahal aslinya, sari daun hijau itu cuma bisa jadi jus herbal rendahan. Ji menuang sari daun itu ke botol, lalu dia campurkan bubuk batu bintang. Berkat efek katalis campuran kroco itu langsung berubah jadi super kuat. Eits, tapi ini belum selesai. Perhatikan baik-baik. Para penguntit melihat Ji jalan ke air mancur dan mengira dia mau ritual kelas atas. Masuk akal sih buat mereka, soalnya crafting dewa gini pasti butuh lingkungan yang sakral. Pas mereka melata terus, mereka mulai bikin tebakan lain soal apa yang dia lakuin. Kagetnya, Ji cuma ngisi botol itu pakai air mancur biasa dan cairannya langsung berubah hijau. Sistem ngasih notif kalau dia sukses bikin ramuan darah medium. Ji tersenyum puas banget. Bentuknya sama persis kayak yang dijual di toko dan efeknya juga sama. Tapi penguntit ngira itu ramuan palsu. Ji terus ngulangin proses simpel itu dan sukses meracik 100 ramuan darah medium. Sistem ngasih dia experience alkimia melimpah dan levelnya naik drastis. Melihat hasilnya, dia sadar wawasan masa lalunya bisa diubah jadi duit sungguhan. Banyak pemain sadar ada botol itu di dekat air mancur dan langsung nanya berapa harga jualnya. Makin banyak pemain yang berkerumun dan bahkan mau memborong semuanya. Cuma dalam 1 jam dagangannya ludes. Karena dia pasang harga sedikit di bawah toko, langsung laku keras. Beberapa malah dijual lagi lebih mahal. Hasilnya 100 koin tembaga miliknya berubah jadi 1000 koin dalam sejam. Dia kegirangan, hadiah dari Griffin itu sekarang sudah berlipat ganda 10 kali. Para penguntit akhirnya sadar, udah meremehkan Ji, dan ramuannya itu obat asli. Mereka nebak ini pasti trik rahasia dari masa close beta. Kalau sampai bocor, trik ini bisa mengguncang seluruh ekonomi game. Kalian pasti nebak hal yang sama kan? Melihat peluang, mereka berencana mengeksploitasinya biar kaya sebelum sistem diperbaiki. Mengira gampang, mereka sok nekat meniru prosesnya mikir alkimia itu simple. Akhirnya malah jadi sebotol ramuan beracun. Mereka tidak yakin resepnya salah, soalnya udah nonton tiap langkah. Cowok yang meracik bilang ke temennya, itu tetap ramuan darah, cuma beda warna aja. Temennya langsung nantangin apa dia berani minum. Dan tebak setelah itu, sistem ngumumin pemain Java bunuh diri. Keributan kocak ini langsung menarik perhatian Ji. Kerumunan pemain langsung kepo sama apa yang terjadi. Mereka heran ada yang mati bunuh diri. Tapi Ji tahu mereka asal eksperimen alkimia tanpa paham resepnya dan akhirnya kena kutukan alkimia mematikan. Dia cuma bisa doain semoga cowok itu lebih hoki lain kali. Lanjut ke rencana berikutnya, dia harus lock off buat ngurus harta dadakannya. Ji pun keluar di rumahnya.
Dia melepas helm virtual reality sambil menghitung kurs di mana satu koin tembaga bernilai 10.000 yuan. Sebelum lock off, dia udah nukerin 50 koin tembaga lewat platform perdagangan. Tidak lama, 5 juta yuan cair ke rekeningnya. Dia kagum banget karena super cepat. Mendadak dia dengar seseorang masuk. Sekelompok preman menerobos masuk buat nagih utang sambil ngancem. Ibu sama adiknya kaget dan ketakutan banget. Mereka bilang utangnya belum jatuh tempo, karena bulan baru aja mulai dan tenggat waktunya itu akhir bulan. Bos preman itu ngaku emang awalnya dia berencana nagih di akhir bulan nanti. Tapi dia habis kalah 1 juta di game Epoch. Dia ngancem kalau tidak dapat duit sekarang juga, urusannya bakal runyam. Ibu Ji meminta maaf, bilang kalau mereka belum punya uangnya. Ibunya memohon. Bos preman tidak peduli dan malah nangkap adiknya. Gila kan? Kalian pasti penasaran kelanjutannya nanti. Sini ngumpul, kita bakal nonton plot. Gila, ibunya teriak nyari adik ceweknya. Si preman malah narik ibunya dan ngomong kotor soal anak ceweknya. Nanggap dia kayak barang dagangan aja. Ketakutan banget mereka nyoba ngelawan. Sambil si preman ngejek anak cowoknya yang malah ngumpet. Preman itu ngatain si bocah beban tumpuan. Dia bahkan nyuruh bocah itu keluar buat kerja rodi aja. Minimal organ tubuhnya bisa dijual cuan katanya. Tapi dia langsung kaget parah pas tiba-tiba ada yang nanya apa utangnya 1 juta. Ternyata itu si G. Dia langsung transfer duitnya dan nanya segini udah cukup belum. Mereka malah ngetawain dia, niranya cuma kertak sambal doang. Sampai notif masuk 1 juta won beneran mendarat di rekening mereka. Mereka langsung kicep total. Anak buahnya nyuruh bos cek rekening. G dengan santainya nanya lagi. Cukup kan si Shishi sampai nanya apa dia habis ngerampok bank saking kagetnya. Ibunya juga ikutan nanya, dari mana dia dapat duit segitu. Bos preman mulai sadar sesuatu pas anak buahnya konfirmasi transferan itu. Gila, duitnya beneran masuk. Bos itu langsung nyengkeram kerah Jai. Dia tahu banget bocah ini cuma gamer no-lab beban keluarga. Gak masuk akal dia punya 1 juta. Jai nyuruh ibunya masuk aja ke dalam. Preman itu maksa pengen tahu gimana caranya. Jai jawab santai kalau dia cuma gamer, jadi jelas dapat duit dari main game. Bos preman itu langsung emosi tingkat dewa. Dia habis rugi 1 juta, sementara Jai malah baru aja dapat segitu. Dia koar-koar duit tadi bukan bayar utang, tapi ganti rugi kalah main game. Jai jelas tahu ini murni pemerasan doang. Nah, perhatiin baik-baik nih. Pas cowok itu mau nangkap G secepat kilat nangkep terus melintir pergelangan tangannya. Preman itu syok parah lihat kecepatannya. G bilang, dia nggak cuma jago main game. Dipelintir makin keras tuh tangan, sampai premannya jerit kesakitan. Tuh cowok nggak percaya, ini gamer beban yang sama. Dengan kalem, Jai jawab, 100% itu dia. Preman lain mulai panik, tapi bosnya nyuruh diem. Dia sendiri udah gemetaran hebat memohon ke Jai buat nyelesain ini baik-baik aja. Jai jijik banget denger tuh orang manggil dia abang. Preman itu ngerasain aura mengerikan dari Jai. Buat dia, rasanya kayak ada iblis jahat yang bangkit dari neraka. Jai nanya sinis apa dia masih mau meras duitnya. Tuh preman buru-buru bilang, ini murni cuma salah paham, dan dia cuma nyari makan. Dia nambahin, nggak perlu sampai ribut-ribut segala lah. Karena Jai udah bayar lunas, mereka nggak ada alasan buat bikin rusuh lagi. Jadi, dia mohon-mohon dilepasin. Dia nanya anak buahnya pada setuju kan? Jelas aja, mereka langsung nurut sama bosnya. G nyuruh mereka cabut dari rumahnya sekarang juga. Mereka langsung kabur kocar-kacir tanpa mikir 2 kali. Zixi dan ibu mereka melongo lihat mereka kabur. Zixi sampai teriak natain mereka kurang ajar dan bakal hajar mereka kalau kelihatan lagi. Tuh preman buru-buru nyahut gak bakal berani balik. Terus Zixi balik badan natap kakaknya nuntut penjelasan lengkap. G bingung dan nanya, emang apa yang perlu dijelasin? Adiknya nyeletuk. Tiba-tiba ada miliarder nyasar di rumah mereka. Itu bikin dia agak panik. Dia mikir keras, gimana jelasinnya tanpa bikin keluarganya tambah kepikiran. Kalian paham kan rasanya dapat kesempatan kedua? Jai ngerasa bersyukur banget bisa reinkarnasi. Sekarang adiknya sehat dan hidup. Di kehidupan sebelumnya, ayahnya meninggal dunia dan adiknya sakit parah. Ninggalin utang segunung buat mereka. Dia terpaksa manggul beban berat seluruh keluarganya sendirian. Dia keliling kota bawa map lamaran kerja.
Tapi orang-orang cuma nyuruh dia pulang dan nunggu panggilan aja kalau ada lowongan. Zaman itu nyari kerjaan susahnya minta ampun. Hidup jadi rakyat jelata tuh berat banget. Dia setengah mati nyari kerja, tetap cuma buat bertahan hidup. Sampai suatu hari dia ngelewatin badut maskot yang ngajak orang main epok. Katanya itu dunia tanpa batas yang penuh misteri dengan harta karun gila-gilaan nunggu buat ditemuin pemain. Dia bahkan bisa dapat cuan lumayan cuma modal main game. Dan itulah alasan aslinya kenapa dia mulai main. Dia agak malu sih ngakuinnya. Waktu itu dia murni cuma warrior cupu pemula. Terus ketua grup joki koin nyamperin dia, soalnya mereka butuh tumbal yang nggak takut mati. Mereka bilang setiap jalan misi bakal dibayar 2 koin tembaga. Dia nggak pakai mikir dan langsung nerima tawaran itu. Tiap pertarungan yang dia ikutin kerasa kayak selangkah lagi menuju gerbang kematian. Tapi asal bisa bertahan hidup, duit nyalir terus. Ketuanya lama-lama sadar kalau Jay ini alot banget buat dibunuh. Dia sadar Jay selalu aja selamat sampai akhir pertempuran. Buat orang lain ini mencurigakan banget, kayak dia pakai nge-cheat. Jay bungkam aja. Lihat kerja kerasnya si ketua, ngasih dia bonus ekstra 1 koin tembaga. Ketuanya nyuruh terus kerja keras. Jay malah bete. Nah loh, kita lihat apa rencana dia selanjutnya. Lewatin pertarungan hidup mati tiap hari, bikin skill mekanik dia makin dewa. Sini temen nih, gua lihat gimana dia bisa sekuat ini sampai bisa bantai bos sendirian cuy. Dari sini juga, dia mulai punya satu prinsip baru. Dia sadar, jadi yang terkuat itu nggak butuh modal duit doang. Skill murni sama mekanik tingkat tinggi juga bisa bikin menang. Dengan pemikiran gila itu, dia mantap milih jalan buat jadi nomor 1. Ini juga ngasih dia cuan buat ngelindungin orang paling penting di hidupnya. Pokoknya, tekad dia udah bulet banget buat jadi pemain paling OP. Di tengah kerasnya permainan, dia ketemu sohib mabar yang sefrekuensi dan punya tujuan yang sama persis. Namanya itu Bailey Changcheng bro. Mereka janji bakal jadi yang terkuat di jalur masing-masing, cuma modal tenaga dan kekuatan sendiri. Akhirnya, mereka adu mekanik buat buktiin siapa yang lebih jago. Semua orang pada ngomongin Jay, si dewa perang abadi. Dia cuma bakal dipanggil kalau ada tawuran tim super bahaya. Tapi yang pernah lihat dia main, pasti tahu skill dia tuh nggak ngotak. Pemain kasual mah lewat semua kalau lawan dia. Mulai dari nol besar, dia naik peringkat cuma pakai skill murni. Kekuatannya benar-benar bertumpu pada teknik tingkat tinggi di atas rata-rata. Makanya dompet dia makin tebal dan ekonomi keluarganya pelan-pelan membaik. Sampai akhirnya ada satu masalah besar. Agen turnamen Pinnacle nyuruh dia buat ngalah sengaja. Ya jelas dia nggak terima dong. Dia yakin banget punya skill buat ngelawan para top global. Mimpinya cuma satu, nangkring santai di puncak tertinggi dunia, game Epoch. Apalagi uang hadiahnya bisa buat nyembuhin adiknya yang lagi sakit keras. Dia sampai nanya kenapa dia harus rela kalah. Kalian pasti bisa nebak deh. Agennya bilang turnamen Pinnacle ini udah dibeli pakai uang. Pemain dari keluarga biasa kayak dia gak bakal menang ngelawan anak sultan. Buat mereka, kekalahan Jay udah disetting sejak awal kompetisi dimulai. Parahnya lagi, lawan di final tuh malah sohib sejatinya sendiri, si Changcheng. Kalau ngalah, berarti dia bantu sohibnya capai mimpi. Tapi, Jay yakin banget temennya ini gak bakal pernah hianatin janji lama mereka. Karena Changcheng tahu alasan utamanya main game, Jay ngerasa harus berjuang mati-matian. Tekadnya makin membara buat jadi nomor 1 tanpa kompromi sedikit pun. Dia siap nekat ngelakuin apa aja demi ngalahin si Balai. Biarpun cuma rakus alias rakyat jelata, dia pilih ngelawan takdir dan bangkit pakai tenaganya sendiri. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia yakin kalau terus maju, pantang mundur, jalan ini pasti bakal berhasil. Agen itu ngancam keras kalau dia nolak kesepakatan, bos besar bakal cari segala cara kotor buat maksa dia kalah. Makanya mereka nyaranin mending ambil cuan dan pensiun dini daripada karirnya hancur berantakan di puncak. Dia kepikiran bedanya kasta mereka. Balai bisa gagal berkali-kali dan tetap aja santai karena ada backingan orang dalam yang super tajir. Tapi buat cowok miskin kayak dia, sekali aja jatuh berarti kelar sudah semuanya. Nggak ada kata mengulang. Tiba-tiba ada telepon masuk dan perasaannya langsung campur aduk nggak enak pas nanya keadaan ibunya di seberang sana. Suara ibunya gemetar nahan tangis.
ngabarin kalau pihak rumah sakit nyetop perawatan adiknya karena kurang biaya dan kondisinya tiba bedar makin kritis parah. Ibunya mohon-mohon nyuruh dia nyerah aja. Coba bayangin kalian di posisi ini pasti ikutan hancur. Dengar ada preman rumah sakit yang ngawasin dia, langsung lemes, HP jatuh, dan nangis kejer mikirin adiknya. Kembali ke masa sekarang, Siksi kaget nanya apa dia nangis, sambil senyum maksa buat nenangin adiknya. Siksi ngerasa abangnya ini agak aneh. Dia ragu apa beneran bisa dapat duit sebanyak itu cuma dari main game doang. Dia bilang, iya, karena habis buka kotak misteri dan jual item pelengkapan langka dengan harga yang super fantastis. Dia janji habis ini mereka bisa hidup enak banget. Dengar itu adiknya kegirangan parah dan langsung lari ngambil helm VR buat ikutan mabar juga sama dia. Dia langsung teriak, anak di bawah umur dilarang main. Tiap orang itu punya alasannya sendiri kenapa masuk jadi pemain game. Ada yang ngejar ketenaran, ada yang ngejar mimpi, atau sekedar buat lari dari kenyataan hidup. Kalau Jay mah simpel banget alasannya, cuma mau jadi yang paling OP sedunia. Orang miskin itu mentalnya baja kalau disuruh bertahan hidup. Udah biasa ngorbanin nyawa demi cuan, ibarat monster tahan banting. Segila apapun cobaannya, mereka bakal terus merangkak maju ke depan. Tapi faktanya selalu ada alasan kuat kenapa orang bisa bertahan sejauh ini. Buat Jay, alasannya sederhana. Dia pengen jadi penguasa puncak, karena cuma orang paling kuat yang bisa ngelindungin hal paling berharga di hidupnya. Itulah alasannya nyemplung ke dunia game ini. Di kehidupan barunya ini, dia pengen jadi dewa. Tapi sebelum itu, butuh modal belanja item dulu cuy. Akhirnya dia pergi mampir ke toko resmi Epoch bernama Dimensional Age. Di dalamnya banyak banget barang keren. Di kehidupan lamanya dia, baru bisa nabung pas udah masuk pertengahan sampai akhir permainan. Buat beli senjata aja susah. Dan itu pun cuma dapat item ampas 2 level di bawah senjata dewa. Kalian pasti gregetan kan? Si Chang-Chang malah udah pamer senjata dewa Supreme Thunder dari awal permainan. Sini, kumpul bareng gue, kita bakal lihat momen gila. Penjual itu ngenalin dia dan nanya apa modal pemula udah nggak mempan. Dia bilang mau beli Supreme Thunder. Si abang penjual sampai syok berat dengernya. Terus dia ngejek bilang, bukannya mau nyeramahin ya, tapi obrolan kayak gitu cuma bisa dipahamin sama pemain pro asli aja. Dia langsung remehin, bilang hal itu mustahil buat cowok seumurannya. Katanya biarpun cowok ini jadi kuli 10 tahun, dia tetap nggak mampu beli alat secanggih itu. Tiba-tiba ada yang masuk dan langsung bayar lunas Supreme Thunder-nya. Sikap si penjual langsung berubah, manis banget, ke klien tajir bernama Rekford. Dia bilang cuma ada 1 stok di seluruh kota dan emang disiapin khusus buatnya. Jay ngenalin suara Rekford. Anak buah di belakang Rekford pada ngedumel kalau mereka baru aja dikadalin sama cowok ngeselin bernama Lin Jay. Rekford malah nyalahin peralatannya sendiri karena gagal ngabisin si Jay. Dia kelihatan emosi banget. Terus dia sadar Jay lagi berdiri di sebelahnya. Jay nyeletuk kalau musuh emang gampang banget ketemu. Dia ngingetin soal ancaman terakhirnya, terus nanya apa dia mau diajarin pelajaran lagi. Rekford akhirnya sadar kalau Zhao Lian gagal ngabisin dia di dalam game. Dia ngakuin Jay emang jago, tapi ini dunia nyata, dan Rekford ngerasa di atas angin. Anak buahnya nyeletuk kalau bosnya juga ngomong hal yang sama pas di Meltdown. Perhatiin baik-baik ya, ini bakal seru. Dia nuduh si bocah curang di game, tapi di dunia nyata mustahil. Karena 3 lawan 1, dia nyuruh anak buahnya ngabisin bocah ini. Penjualnya panik dan langsung larang mereka berantem di tokonya. Dia ngingetin Jay biar gak gegabah, karena orang di depannya itu tuan muda Rekford yang tajir. Dia nyuruh Jay sujud minta maaf, bilang dia gak bakal mampu ganti rugi kalau tokonya hancur. Jay hela napas bilang urusan game jangan dibawa ke dunia nyata dong. Dia nambahin kalau awalnya dia emang mau ngelepasin mereka. Rekford malah makin ngamuk dan langsung narik pisau belati. Dia bertekad balikin harga dirinya yang hancur di game. Anak buahnya juga ikutan emosi karena udah capek-capek pusing naikin level. Rekford langsung nyerang. Jay ngaktifin matanya. Dan di detik itu juga waktu kerasa berjalan super lambat. Dia mikir gimana 5 tahun pertarungan brutal di Asura udah benar-benar ngasah insting dan ngelatih otaknya. Kecepatan reaksi dan refleks ototnya udah meningkat drastis banget. Gila kan menurut kalian? Karena refleksnya dewa banget. Gerakan musuh kerasa melambat pas berantem.
Hal yang sama juga terjadi di dunia nyata. Habis Jay berhasil ngehindar Redford, malah nuduh dia curang di dunia nyata juga. Jay langsung siap-siap mukul balik dan ngasih baukem mentah yang super keras. Jiwa Redford serasa langsung melayang ninggalin badannya. Jay bilang, curang di dunia nyata itu mustahil, bos. Terus dia nyuruh 2 kroco sisanya buat maju barengan biar hemat waktu. Tapi parahnya 2 cowok itu milih kabur ninggalin bos mereka. Dengan santainya Jay bayar dan nyuruh si kasir nyiapin Supreme Thunder. Orang itu syok berat dan nanya gimana Kuli dapat duit segitu banyak. Jay cuma nyengir, bilang saldonya udah cukup kok. Dia santai keluar toko bawa kardusnya. Tapi anehnya, dia sadar ada orang yang lagi nungguin dia. Ternyata itu cowok berambut hijau. Dia ngenalin cowok itu sebagai Hawk dari dalam game. Jay nanya kenapa dia nggak ikutan nyerang bareng temennya tadi. Hawk kelihatan gugup, bingung mau ngomong apaan. Tiba-tiba dia nyeletuk pengen jadi lebih kuat. Jay ngerasa hal itu agak kocak. Dia ngenalin diri sebagai Hawk, si ksatria pembalasan. Dia mohon-mohon ke Blade of Dawn biar dijadiin muridnya. Jay langsung nolak, bilang gak ada niat nyari murid, terus balik badan mau pergi. Tapi Hawk malah nahan dia dan bilang pas ngeliatnya berantem kayak dewa perang dari neraka. Dia sadar banget kalau Jay itu orang yang super kuat. Hawk ngaku kalau dia milih bakat api pembalasan cuma gara-gara dia ngerasa takut banget. Katanya dia takut berantem, takut terluka, dan paling takut ngambil tanggung jawab di dunia nyata. Dia nambahin semua efek norak yang gak berguna itu cuma buat nutupin sifat pengecutnya doang. Dia ngaku dirinya gagal. Dan sekarang dia beneran pengen jadi lebih kuat dan jadi sosok hebat kayak si Jay. Jadi dia mohon lagi biar diterima jadi murid. Jay minta maaf, bilang belum ada rencana nyari murid. Dia mikir kalau cowok di depannya ini masih belum paham apa yang sebenarnya penting. Tapi ujungnya dia bilang mungkin nanti bakal dipertimbangin. Mata Hawk langsung berbinar. Asli, kalian pasti nggak sabar nunggu kelanjutannya kan? Jay sadar pas orang ngakuin kelemahan, disitulah dia udah mulai jadi jauh lebih kuat. Dia ngecek kalau game Epoch lagi update siap-siap rilis versi 1.0. Dia mikir nanti bakal merhatiin si Hawk baik-baik sebelum nentuin pilihan akhirnya. Hawk teriak kencang bilang bakal pakai waktu ini buat ngebuktiin dirinya. Dia ngerasa pantas banget buat diangkat jadi muridnya sang Lord Blade of Dawn. Nah cuy, kalian siap-siap deh. Takdir mulai berputar ke arah yang gila banget. Dan jamin kalian gak bakal nyangka. Balik ke rumah, Jay langsung pakai helm VR. Dia siap dominasi Kim ini lagi. Beberapa detik doang, dia udah spawn di depan rumahnya di Kim. Belum pernah kesini sejak dikasih kunci sama Mayor Green. Baru sadar, efek update bikin rumah dia jadi titik login default yang baru. Putar kunci, dia bilang pulang. Langsung disambut meriah sebagai Lord Blade of Dawn kita. Muncul notif sistem bilang fitur renovasi udah buka, jadi dia bisa bebas ngacak-ngacak desain rumah. Dibilang juga tanah radius 500 meter, sekarang udah resmi jadi wilayah pribadinya. Sistem ngejelasin makin tinggi reputasinya, di Epoch makin luas juga tanah yang bisa diklaim. Jay kaget abis baru tahu ada fitur ginian di gamenya. Di kehidupan lalunya, dia emang gak pernah punya rumah, makanya buta soal ginian. Pas nengok rumahnya kosong melompong, gak layak huni banget. Dia iseng cek opsi renovasi dan ngelihat barang mewah kayak ubin mahal. Sofa kulit, lampu gantung, sampai rak senjata juga ada harganya pakai koin perak. Ngerti kan cuy, maksudnya rumah dari Mayor Green ini cuma akal-akalan buat nguras dompet dia. Dihitung-hitung, mending beli rumah asli. Sekalian bener-bener tukang palak tuh NPC. Tapi pemandangannya mantep sih, jadi nggak rugi-rugi amat. Sambil duduk santai, dia mikir, duitnya gampang lah, bisa dicari lagi nanti. Tiba-tiba ada yang pencet bel. Dia jalan, ngecek ke depan, buka dikit, terus nanya, siapa? Ternyata Leon waifu badas nomor 1 kita. Muka Jay langsung asem, bawaannya apes aja. Mau ditutup, didorong sama mbaknya. Bilang kalau mereka kan bisa dibilang teman lama. Dia nanya, emang dirinya sebegitu nggak diharapkan ya? Jay kepikiran gimana Leon ngendaliin seluruh dunia bawah kota ini. Dan urusan sama dia pasti selalu ujungnya repot. Emang rahasia umum, banyak player Epoch yang doyan banget sama PvP brutal. Player dengan nama merah nggak bakal bisa jalan-jalan bebas di tempat umum. Tapi NPC gelap kayak si Alien bakal nampung player bandel ini dan ngasih mereka layanan khusus. Pastinya layanan ini tarifnya mahal.
dan yang nyari dia biasanya bawa masalah. Terus dia nawarin kerjaan cuan. Sumpah ya, kita juga mikir hal yang sama. Baru kali ini ada NPC nyamperin ngasih quest. Gak pakai lama, Jay langsung bilang gak tertarik sama sekali. Tuh, pintu didorong kenceng sampai nampar muka Jay. Dia bilang di Meltdown cuma Jay yang bisa nyelesain. Terus dia jelasin, ada sarang monster iblis pemakan manusia muncul di area Bukit Barat. Jay sama sekali nggak tahu kapan kejadian gila itu mulainya. Leon bilang monsternya kuat banget dan udah mangsa beberapa anak buahnya. Makanya dia butuh orang jago buat ngurusinnya. Jay nekanin kalau anak buahnya biasa operasi dekat kota. Ngapain pada jauh-jauh ke West Wind Ridge cuma buat setor nyawa? Leon nyauti kerjaan kayak gini, mending jangan terlalu banyak nanya-nanya deh. Disuruh milih mau ambil kerjaan ini atau enggak. Imbalannya lumayan, 100 koin tembaga. Jay nego minta 10 koin perak. Leon shock berat bilang itu ngawur, karena 10 perak itu sama dengan 1000 tembaga. Dengan santai, Jay jawab, karena cuma dia yang bisa, berarti dia yang berhak buat nentuin harga jasanya dong. Dia tegas banget bilang 10 koin perak itu harga mati. Leon protes, uang segitu bisa buat nyewa seluruh player di kota ini kali. Terus ngapain butuh Jay? Jay nyeletuk kalau sampai repot datang sendiri, pasti ada alasan khusus di baliknya. Ditambahin kalau si Leon ini nggak mau ngaku, biar Jay aja yang ngomong langsung. Leon ngerasa tertantang nyuruh lanjut. Bakal seru banget nih kelanjutannya cuy. MC ngebongkar kalau brankas harta Leon itu ada di West Wind Ridge dan aslinya tuh dungeon tersembunyi. Parahnya lagi, abis update guanya udah dikuasai sama monster yang pada respawn. Sini, kumpul bareng gue, kita perhatiin. MC tahu banget cewek ini pengen hartanya balik tapi nggak nemu orang yang pas. Leon kaget parah dia bisa tahu. MC sadar harta curian di sana tuh nilainya jauh di atas 10 koin perak. Bisa jadi lebih dari 100 koin emas plus barang-barang super langka. Leon sampai melongo. Dia nanya, kok bisa tahu semuanya? Padahal MC kelihatannya cuma player temula biasa aja. Dia ngaku kalau dia udah reinkarnasi. Jadi ya nggak ada satupun rahasia NPC yang luput dari pantauannya. Di kehidupan sebelumnya, brankas Leon ini akhirnya berubah jadi quest perburuan harta karun. Bikin heboh satu server tuh. Dan MC adalah salah satu player yang ikut rebutan. Tapi ini baru kejadian setelah Meltdown hancur di awal game. Saat itu, Leon benar-benar jatuh ke jurang kegelapan. Dia ngebantai banyak player nggak bersalah sampai akhirnya diburu sama tim pembasmi khusus. Tahan napas bentar karena disinilah tensinya naik. Darkstreet Xialian berakhir jadi nama mati di sejarah Epoch. MC langsung to the point. Dia cuma mau ngomongin soal duit curiannya. Dia ngancem nih. Kalau hal ini dilaporin ke Mayor Green, Xialian dari Darkstreet nggak bakal hidup buat lihat versi update selanjutnya. Leon ngamuk dan maki-maki, yakin banget Mayor Green nggak bakal berani ikut campur urusannya. Tapi ujung-ujungnya dia ngaku. 10 koin perak tuh gede banget buat cewek mata duitan kayak dia. Biarpun gitu, dia bilang nggak bisa terima kerugian ini, gitu aja. Karena dia pelit banget, MC nawarin bakal beresin misi ini tanpa minta bayaran sepeser pun. Leon langsung shock nanya, apa MC beneran serius sama omongannya? Senyum lebar langsung muncul di wajahnya. Tapi sebagai gantinya, MC pengen dia buat ngelepasin posisinya sebagai manajer di jalanan gelap tersebut. C mikir jadi penjahat tuh nggak mungkin terjadi dalam semalam. Butuh waktu panjang, baik di dunia nyata maupun di dalam game. Dia ingat waktu pertama kali ketemu, aura cewek ini kerasa beda dari yang dia kenal dulu. MC juga ingat awalnya cerita dia cuma sekedar side quest kecil. Terus Meltdown hancur dan Gendry Griffin naik tahta jadi penguasa baru yang kejam. Mayor Green tewas dan Xialian akhirnya nyerah sama si kejang Griffin. Dia malah jadi kaki tangannya. Mulai percaya kalau manusia tuh pada dasarnya jahat. Terus ngelakuin hal keji. Ngebirain sisi gelapnya tumbuh makin gak terkendali. Dia berubah jadi penjahat, terus naik jadi bos. Dan ujung-ujungnya dia mati. Tapi lu semua sadar gak sih? Di kehidupan ini, MC ngeliat sisi dia yang beda banget. Cewek ini lihat MC mimpin pasukannya, dan dia malah berani ngakuin kelemahannya sendiri. Dia bahkan ngasih hadiah ke MC karena udah dibantuin. Artinya,
Dia pernah ngerasain kesenangan sejati dan kepuasan murni dari sebuah pertarungan. C mikir barangkali aja alur takdir bisa benar-benar berubah cuma gara-gara perbedaan kecil ini. Leon teriak bilang itu hal yang mustahil. MC langsung aktifin Eye of True Sight skill buat ngeliat kebohongan para NPC. Pas sadar, Leon ngamuk parah gara-gara MC pakai item pemberiannya buat mata-matain dia dari belakang. MC bilang ada hal-hal di jalanan gelap yang terlalu berharga buat hilang. Walau itu artinya dia harus mengorbanin segalanya. Leon akhirnya ngakuin kemampuannya. Sambil maki-maki, dia tetap respect sama MC sebagai Blade of Dawn. Terus dia narik pedangnya. MC natap tajam dan tegasin kalau ini wilayah kekuasaannya. Nyuruh Leon buat nunjukin sedikit rasa hormat. MC juga nambahin, cuma dia doang yang bisa bantu ngembaliin harta karunnya. Leon bilang harta itu tabungan hidupnya. Kalau dia cabut dari dunia bawah, duitnya cukup buat biaya hidup, bahkan mulai bisnis baru. Pada akhirnya dia setuju buat nyerahin quest ini ke MC dan ngancem supaya tugasnya beneran diselesain sampai tuntas. Oke, sampai sini dulu cerita kita hari ini. Kalau kalian mau update chapter mingguan buat seri ini, bakal gue upload di channel kedua gue, Manhwa Updater. Jadi kalau lu sama gue masih kepo sama kelanjutannya, langsung aja cek channelnya dan gabung bareng kita di sana. Makasih banyak udah nonton, tetap kece, tetap keren, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.